Assalamualaikum, para pendengar jenius. Kita sekarang di bab 31-40. Selamat bersantai. Bab 31. Bab 31 bangkitkan harimau untuk memakan serigala. Berdengung, lembah itu tampak bergetar tiba-tiba. Tubuh besar The Conflagration Ape King tampak semakin ganas. Wajahnya yang jelek dipenuhi dengan kekerasan dan terlihat jelas bahwa itu sangat ganas. Mu Chen, Lei Cheng dan yang lainnya menjadi serius saat mereka menatap keheranan pada Conflagration Ape King. Siapa sangka Raja Kera Kebakaran benar-benar akan membuat terobosan pada saat kritis ini. Dari auranya, Conflagration Ape King mungkin telah mencapai puncak dari middle rank spiritual beast. Ini setara dengan pembangkit tenaga listrik di tahap akhir tahap rotasi spiritual. Fase akhir tahap rotasi spiritual, Mu Chen bertukar pandang dengan Lei Cheng. Mereka diam-diam mengeluarkan suara pahit. Sangat jarang bertemu dengan acara seperti itu. Keberuntungan mereka sangat buruk. Kapten, apa yang harus kita lakukan? Wajah Lin Zong dan yang lainnya pucat dan mereka dengan cepat bertanya. Lei Cheng berpikir sejenak dan menggertakkan giginya saat dia berkata, Raja Kera Kebakaran akan membuat terobosan. Namun, itu juga terluka parah. Mari kita coba sekali lagi. Jika kami gagal menyingkirkannya, kami akan segera mundur. Lin Zong dan yang lainnya mendengar ini dan mengangguk. Ini adalah pergantian peristiwa yang mengejutkan. Meskipun mereka menginginkan Jade Essence Fruit, hidup mereka lebih penting dari itu. Mu Chen juga memberi isyarat ke arah Tang Qianer dan yang lainnya, yang berada jauh. Dia memberi isyarat kepada mereka untuk mundur jika situasinya menjadi buruk. Ketika Mu Chen mengingatkan Tang Qianer dan yang lainnya, Raja Kera Kebakaran tiba-tiba mengeluarkan raungan marah. Mata bengis itu dengan tegas menatap tubuh Mu Chen. Jelas bahwa itu jelas mengingat Mu Chen, yang telah melukainya. Conflagration Ape King memiliki hati yang sangat pendendam. Bukan kebijaksanaannya yang membuatnya memandang Mu Chen sebagai target yang pasti untuk dicabik-cabik. Oleh karena itu, ia menyerang lebih dulu dan lengan kera besarnya mengangkat sebuah batu besar. Itu memperlakukan batu itu sebagai senjata saat menghancurkannya ke arah Mu Chen. Ketika Mu Chen menyadari hal ini, jari kakinya menyentuh tanah dan dia melompat mundur dengan tangkas. Dia benar-benar menghindari serangan kekerasan Conflagration Ape King. Dengan kekuatan tahap akhir tahap rotasi spiritual, Mu Chen tidak berani membiarkan pria besar ini menyentuhnya sama sekali. Dia takut dia akan mati atau terluka parah jika dia disentuh. Melihat Raja Kera Kebakaran menerkam ke arah Mu Chen, Lei Cheng bergegas membantunya. Tapi yang mengejutkan mereka adalah bahwa Conflagration Ape King benar-benar mengabaikan serangan mereka dan hanya akan menyerang Mu Chen dengan mengamuk. Itu memaksa Mu Chen berada dalam posisi yang sedikit tidak berdaya. Mengaum, Raja Kera Kebakaran menjadi marah ketika mengetahui bahwa Mu Chen menghindarinya dengan cepat. Tiba-tiba mengeluarkan lolongan tajam, yang bergema di dalam lembah. Kemudian, Lei Cheng dan yang lainnya ngeri ketika mereka menyadari bahwa ada tanda-tanda kebangkitan pada kera konflagrasi yang mereka hipnotis. Penemuan ini membuat wajah mereka menjadi pucat. Jika ratusan kera konflagrasi terbangun di dalam lembah, tidak ada peluang untuk melarikan diri hari ini. Kapten, semua kera kebakaran pasti akan bangun jika Raja Kera Kebakaran terus melolong. Lin Zong dan yang lainnya berkata dengan kaget. Mu Chen juga memperhatikan situasi ini. Wajahnya menjadi semakin serius. Matanya berkilat dan dia menatap Jade Essence Tree di dalam celah dinding gunung. Dia menggigit giginya dengan marah dan berkata, Kakak Lei Cheng, aku akan memancing Raja Kera Kebakaran mereka pergi. Kalian harus menggunakan kecepatanmu untuk mengambil buah Essence Jade. Apa? Lei Cheng terkejut ketika mendengar itu. Conflagration Ape King berada di level fase akhir tahap rotasi spiritual sementara Mu Chen hanya berada di fase tengah tahap gerakan spiritual. Akan sangat berbahaya jika dia memancingnya sendiri. Tidak ada waktu, Conflagration Ape King mengincarku, kamu tidak akan bisa menariknya. Saat suara Mu Chen terdengar, energi spiritual hitam pekat telah melilit kakinya. Kecepatannya meningkat secara eksponensial dan dia melesat keluar lembah seperti anak panah. Di belakangnya, Conflagration Ape King tidak ragu sama sekali dan mengejarnya sambil melolong. Lei Cheng dan yang lainnya tertegun saat mereka menyaksikan Mu Chen memikat Raja Kera Konflagrasi. Pada akhirnya, Lei Cheng mengertakkan gigi dan berkata, cepatlah, kita tidak boleh membuang waktu. Lin Zong, kamu harus membawa grup untuk menghentikan Conflagration Apes yang mulai bangkit. Aku akan mengambil buah sari giok. Ya, Lin Zong dan yang lainnya menyeka darah dari mulut mereka. Mereka dengan cepat mengangguk dan menyerbu ke arah kera konflagrasi yang tersandung saat mereka berdiri. Lei Cheng menatap sekali lagi keluar lembah. Dia hanya bisa tertawa pahit dan berdoa agar Mu Chen baik-baik saja. Kalau tidak, orang-orang dari Akademi Spiritual Utara akan datang mencari mereka dan mereka akan menderita. Bang-bang, di dalam hutan, bumi bergetar. Bayangan merah raksasa dengan atmosfer kekerasan menyerang dengan mengamuk. Banyak pohon di jalan hancur total olehnya. Namun itu tidak peduli tentang itu semua sekarang. Mata merah darahnya hanya terfokus pada sosok lincah dan mungil di depannya. Keributan ini secara alami menarik perhatian beberapa hewan spiritual di dalam hutan. Namun, Conflagration Ape King telah mencapai puncak dari middle rank spiritual beast. Itu dianggap sebagai keberadaan teratas di pinggiran bidang spiritual utara. Oleh karena itu, binatang spiritual ini dikejutkan oleh tekanannya yang tidak menyenangkan dan tidak berani mendekat. Mereka hanya menatap saat manusia dan binatang itu menuju ke kedalaman. Binatang sialan ini, benar-benar ulet. Mereka dengan sengit berlari selama hampir 10 menit, namun Mu Chen menemukan bahwa Raja Kera Kebakaran tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah.
Dia tidak bisa membantu tetapi mengutuk itu. Mu Chen menatap Conflagration Ape King sejenak. Kemudian, dia berbalik dan menatap bagian belakang kera raksasa itu. Di dekat dinding gunung, ada retakan yang tingginya kira-kira 20 kaki. Sebuah pohon kecil selebar kira-kira 10 kaki menjulur keluar dari retakan. Tubuh pohon mungil ini sepertinya terbuat dari batu giok. Di pohon ini, warna zamrud terungkap di antara dedaunan hijau. Itu adalah buah bulat. Bahkan dari jarak ini, Anda masih bisa mencium aroma yang dipancarkannya. Itu sangat menyegarkan. Ini benar-benar pohon esensi jadet. Mu Chen menatap pohon kecil itu. Sedikit kegembiraan melintas di matanya. Dari kelihatannya, jadet esensi jelas sudah matang. Tampaknya tidak kurang dari 30 buah sari giok. Jika kerjasama ini berhasil, itu akan sangat mengharukan. Adik, aku akan memimpin 5 anggota tim untuk menghadapi Raja Kera Kebakaran. 5 anggota lainnya akan berurusan dengan kera konflagrasi yang terbangun di dekat Anda bersama teman-teman Anda. Ketika itu terjadi, kamu harus menunggu kesempatan untuk menggunakan Spirit Destruction Bat dan mencoba membunuh Conflagration Ape King dalam satu serangan. Lei Cheng mengamati sejenak dan berkata dengan suara rendah. Oke, Mu Chen mengangguk. Dia merenung sejenak dan berkata, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, saya menyarankan agar kita segera mundur. Jika Anda masih serakah untuk jadet Essence Fruit, maka saya akan membawa teman saya dan pergi. Adapun manik penghancur roh yang hancur, saya akan menganggapnya sebagai kerugian saya. Lagi pula, hidup kita lebih penting daripada jadet Essence Fruit. Ketika Lei Cheng mendengar kata-kata ini, dia tertawa pahit. Lalu, dia mengangguk. Jika benar-benar menjadi seperti itu, maka itu hanya bisa dianggap sebagai nasib buruk. Ayo bersiap. Lei Cheng melambaikan tangannya. 5 anggota tim badai termasuk Lin Zong mengalami peningkatan energi spiritual. Kemudian, masing-masing dari mereka dengan hati-hati mendekati Raja Kera Kebakaran di kedalaman lembah. Meskipun lembah masih mengandung kabut tipis, Raja Kera Kebakaran bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kera kebakaran biasa. Ketika Lei Cheng dan yang lainnya berada dalam jarak 100 kaki darinya, ia menyadari keberadaan mereka. Mata merah darah menatap kerumunan dan kekejaman muncul di matanya. Jelas bahwa dia sangat marah dengan manusia yang berani memasuki wilayahnya. Raungan marah menyebar dari rahangnya yang ganas. Conflagration Ape King mengulurkan lengan panjangnya dan langsung mengambil sebuah batu besar. Kemudian, dengan keras melemparkannya ke arah Lei Cheng. Suara angin yang bertiup menunjukkan bahwa itu mengandung kekuatan yang sangat besar. Membunuh. Lei Cheng berteriak dan sosoknya melesat keluar. Dia mencengkeram parang merah darah dengan cengkeraman terbalik saat energi spiritualnya menyerbu keluar. Kilatan pedang yang tajam keluar dari pedangnya dan langsung menghancurkan batu besar itu. Kecepatan Lei Cheng tidak melambat sama sekali dan dia langsung menyerang Raja Kera Kebakaran. Sisa tim badai segera mengikuti. Bang, begitu kedua belah pihak melakukan kontak satu sama lain, pertempuran sengit terjadi. Energi spiritual menyembur keluar dan kilatan pedang mengarah dengan cepat ke arah tubuh Raja Kera Kebakaran. Sementara Lei Cheng dan yang lainnya terjerat dengan Raja Kera Konflagrasi, Mo Ling dan yang lainnya mengikuti 5 anggota tim badai lainnya dan memblokir kera konflagrasi yang terbangun. Mereka tidak membiarkan mereka mengganggu pertempuran di dalam. Mu Chen berdiri di tempat yang tidak jauh dan dengan tegas memusatkan perhatiannya pada pertempuran. Manik penghancur roh merah menyala sekali lagi dipegang erat di antara jari-jarinya dan energi spiritual yang keras dipancarkan darinya terus-menerus. Manik penghancur roh ini memiliki kekuatan untuk melukai pembangkit tenaga tahap rotasi spiritual secara serius. Namun, hanya ada satu. Oleh karena itu, dia harus memanfaatkan kesempatan terbaik atau misi ini akan gagal jika disia-siakan. Situasi dengan Conflagration Ape King cukup tragis. 5 anggota tim badai menggunakan semua kekuatan mereka dan menyerang. Meskipun mereka meninggalkan banyak luka di tubuh Conflagration Ape King, tangan mereka juga berlumuran darah. Jelas bahwa mereka terluka dalam serangan balasan. Dari kelihatannya, jika Lei Cheng tidak langsung memblokir sebagian besar serangan dari Conflagration Ape King, mereka tidak akan bisa mendekati tubuh orang besar ini. Membatasi petir pedang, setelah bertarung beberapa saat, Lei Cheng juga merasa lengannya mati rasa dan langsung berteriak. Ledakan, saat tangisannya muncul, Lin Zong dan yang lainnya tiba-tiba melangkah maju. Kilatan petir muncul di bilah panjang mereka. Mereka menggunakan semua kekuatan mereka dan menembakkan tebasan. Kelima lampu petir ini menyala dan menyerempet Conflagration Ape King saat ia meretas bagian belakangnya. Punggung mirip logam Conflagration Ape King benar-benar terbelah melalui serangan gabungan dari mereka. Darah segar mengalir keluar dari punggungnya. Rasa sakit yang datang dari punggungnya langsung membuat Conflagration Ape King meraung marah. Lengannya terulur dengan keras dan energi spiritual yang keras menelannya. Lin Zong dan yang lainnya langsung terbang mundur sambil memuntahkan darah. Bajingan, pergilah ke neraka. Lei Cheng mengambil satu langkah ke depan dan melolong kejam. Energi spiritual melonjak keluar dan cahaya pedang energi spiritual sepanjang 10 kaki benar-benar muncul dari bilahnya. Dia menebas dengan marah ke arah Conflagration Ape King. Kecepatan Conflagration Ape King sangat cepat. Rasanya serangan ganas datang dari Lei Cheng dan menyilangkan kedua tangannya seperti perisai. Itu memblokir bilah tajam secara paksa dan cahaya pedang memotong dagingnya. Namun, itu tidak memotong lengannya. Mu Chen, pada saat ini, Lei Cheng berteriak. Saat dia berteriak, Mu Chen, yang mengumpulkan kekuatan untuk samping, sudah melesat keluar. Dia dengan gesit muncul di belakang Conflagration Ape King dan energi spiritual hitam pekat melingkari jari-jarinya.
Itu memasukkan dirinya ke dalam luka Conflagration Ape King seperti belati tajam. Bab 32. Bab 32 Rampasan Perang. Jauh di dalam hutan, energi spiritual yang keras menyapu seperti angin kencang. Di bawah energi spiritual yang kuat ini, seluruh hutan menjadi sunyi. Di kejauhan, beberapa hewan spiritual mati-matian melarikan diri saat mereka merasakan kemarahan dari naga panter bertanduk perak. Kemarahan di dalam mata Conflagration Ape King mereda sedikit di bawah tekanan energi spiritual. Wajah binatang jelek itu mengungkapkan sedikit ketakutan. Meskipun baru saja mencapai puncak dari binatang spiritual tingkat menengah, naga panter bertanduk perak di depannya adalah binatang spiritual tingkat tinggi asli. Tubuh besar Conflagration Ape King meringkuk sedikit. Itu menatap ketakutan pada naga panter bertanduk perak. Tubuh menunjukkan jejak mundur dan jelas bahwa ia berencana untuk melarikan diri. Mengaum, tapi naga panter bertanduk perak yang berduka tidak akan membiarkan pembunuh ini melarikan diri dengan mudah. Kemarahan dan kekejaman memenuhi mata binatang buasnya yang dingin. Saat cakarnya yang tajam perlahan menggosok tanah, fluktuasi energi spiritual yang sangat keras dipancarkan darinya terus-menerus. Ledakan, Raja Kera Kebakaran tiba-tiba berbalik dan berlari. Keganasan yang ditunjukkan sebelumnya saat mengejar Mu Chen telah benar-benar lenyap. Di bawah ancaman kematian, jelas telah melupakan Mu Chen. Naga panter bertanduk perak menatap dengan dingin pada Raja Kera Konflagrasi yang melarikan diri, tubuh besarnya sedikit diturunkan. Detik berikutnya, energi spiritual membanjiri keluar seperti air terjun dan cahaya perak yang menyilaukan benar-benar menyelimuti naga panter bertanduk perak. Setelah suara teredam, naga panter bertanduk perak berubah menjadi seberkas cahaya perak saat melesat ke depan. Swoosh! Dengan kecepatan yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang, cahaya perak menembus udara. Suara robek terdengar sebelum Mu Chen bisa bereaksi. Dia mengalihkan pandangannya ke arah itu dan menyadari bahwa Raja Kera Kebakaran telah berhenti berlari. Lubang selebar 1 meter muncul di punggungnya. Organ-organ di dalam tubuhnya juga telah lenyap sama sekali. Naga panter bertanduk perak mengguncang tubuhnya dengan ringan di depan Raja Kera Kebakaran. Itu membuang semua noda darah di tubuhnya sebelum perlahan berjalan kembali. Bang! Tubuh Conflagration Ape King runtuh ke tanah. Darah segar terus mengalir keluar, tapi jelas sudah mati. Satu pukulan, pembunuhan instan, jantung Mu Chen melonjak. Dia berpikir di dalam benaknya, apakah ini kekuatan dari High Rank Spiritual Beast? Betapa menakutkan. Namun, dia tetap tidak bergerak saat dia berbaring di tanah. Dia bahkan meminimalkan pernapasannya dan energi spiritual yang beredar di dalam tubuhnya, kembali ke aura seanya. Jika dia ditemukan oleh naga panter bertanduk perak, dia mungkin tidak akan jauh lebih baik daripada Raja Kera Kebakaran. Untungnya, naga panter bertanduk perak sedang tidak ingin mencari manusia seperti dia. Sebaliknya, ia berjalan di samping naga panter bertanduk satu dan mendorong mayat itu. Itu mengeluarkan lolongan ratapan dan perlahan berjalan kembali ke kedalaman hutan dengan mayatnya. Mu Chen menyaksikan naga panter bertanduk perak menghilang. Dia tidak langsung berdiri. Sebaliknya, dia menunggu dengan sabar selama kurang lebih 10 menit sebelum dia dengan hati-hati berdiri. Dia menatap sekelilingnya dengan waspada. Kemudian, dia bergegas ke mayat Raja Kera Kebakaran dan menggunakan belati untuk memotong kepalanya. Tiba-tiba, lampu merah melayang keluar. Ini adalah esensi jiwa Raja Kera Kebakaran. Lampu merah menyala ini memiliki Conflagration Ape berukuran mini di dalamnya. Fluktuasi energi spiritual yang kuat terpancar darinya. Mu Chen menggunakan backhandnya untuk mengumpulkan esens jiwa Conflagration Ape King. Kemudian, dia menggunakan belati dan memotong kepala Conflagration Ape King sepenuhnya. Setelah ini selesai, dia tiba-tiba berhenti dan merenung sejenak. Kemudian, dia berjalan ke tempat naga panter bertanduk satu telah mati. Genangan besar darah merah kental ada di tempat itu. Mu Chen mengeluarkan botol dan dengan hati-hati memasukkan darah ke dalamnya. Kemudian, dia meletakkannya kembali ke dalam pelukannya dan dengan cepat meninggalkan tempat ini. Sementara Mu Chen menyingkirkan dilemahnya, masalah juga muncul di dalam lembah. Gemuruh, keheningan di dalam lembah benar-benar hancur saat ini. Sekelompok kera merah raksasa menatap manusia di kedalaman lembah dengan marah. Mereka mengambil batu-batu besar dan melemparkannya dengan keras ke arah mereka. Dengan jumlah mereka, mereka berhasil memaksa semua orang di lembah ke posisi tak berdaya. Sialan, semua binatang ini sadar kembali. Lin Zong dan yang lainnya menghindari batu-batu besar itu tanpa daya. Mereka menatap kelompok Conflagration Ape saat mereka menunjukkan ekspresi yang sangat jelek. Setelah Mu Chen memancing Conflagration Ape King, mereka menambah kecepatan. Namun, mereka tidak membayangkan bahwa kera konflagrasi akan bangun secara berurutan. Saat ini, mereka terjebak di lokasi ini karena mereka. Apa yang harus kita lakukan? Tang Qianer, Mo Ling dan yang lainnya memiliki ekspresi pucat. Lagi pula, kualitas psikologis mereka tidak sebaik Lin Zong dan yang lainnya. Adegan ini membuat kaki mereka terasa sedikit lemah. Bersiaplah untuk mengisi daya, Lei Cheng berkata dengan suara yang dalam. Dia membawa tas di belakangnya. Lampu zamrud terus menembus keluar dari dalam tas sementara wewangian dilepaskan ke udara. Lin Zong, bawa beberapa orang untuk merawat mereka. Jangan biarkan sesuatu terjadi pada mereka. Kata Lei Cheng, bagaimanapun, mereka adalah veteran dan mereka memiliki banyak pengalaman dalam hal ini. Namun, Tang Qianer dan yang lainnya hanyalah pemula tanpa pengalaman apapun. Jika kecelakaan terjadi dan mereka tertangkap di antara kelompok kera api, mereka mungkin akan langsung tercabik-cabik. Ya, Lin Zong dan yang lainnya mengangguk. Mereka tidak mengolok-olok para siswa ini, yang tidak punya nyali. Lagi pula,
Keberanian yang ditunjukkan oleh Mu Chen sebelumnya ketika dia memancing Raja Kera Kebakaran sendirian adalah sesuatu yang membuat mereka tercengang. Mereka mengerti bahwa mereka mungkin akan mati hari ini jika bukan karena tindakan Mu Chen. Ayo pergi. Lei Cheng mencengkeram pedang panjangnya dan matanya menjadi serius. Energi spiritual yang kuat dipancarkan dan dia memimpin serangan menuju Kera Konflagrasi. Bilahnya melintas dan dia dengan paksa membuka jalan. Tim badai mengikuti dari dekat. Tang Qianer dan yang lainnya berada di tengah dan dilindungi oleh mereka. Sekelompok orang mendorong energi spiritual mereka secara ekstrim dan cahaya pedang membentuk garis pertahanan. Itu memukul mundur Kera Konflagrasi yang mencoba menerjang. Bang bang bang, meskipun ada Lei Cheng, pembangkit tenaga listrik fase awal tahap rotasi spiritual, yang memimpin tim, ada terlalu banyak Kera Konflagrasi. Oleh karena itu, beberapa anggota tim badai terluka tak lama setelah mereka keluar. Namun, mereka mengertakkan gigi dan menahannya saat darah segar terus mengalir ke lengan yang memegang pedang. Brengsek, Lei Cheng membagi Conflagration AP menjadi dua. Namun, dia hanya bisa mengutuk karena banyak Kera Konflagrasi menerjang. Dia secara bertahap mulai panik. Tampaknya mereka akan terkubur di dalam lembah ini hari ini. Tang Qianer, Mo Ling dan yang lainnya menatap Kera Konflagrasi ganas dengan ekspresi pucat. Namun, kera api tiba-tiba membuat keributan ketika mereka merasa putus asa di dalam hati mereka. Kera api tampaknya telah menyadari sesuatu yang menakutkan dan mereka mundur ke belakang sambil mengeluarkan teriakan ketakutan. Tentang apa semua ini, Lei Cheng dan yang lainnya menyaksikan dengan takjub pemandangan ini. Tidak jauh dari sana, mereka melihat sosok anak laki-laki kurus tiba-tiba melompat keluar. Ini Mu Chen. Tang Qianer dan yang lainnya langsung menjadi sangat gembira saat mereka melihat sosok yang familiar ini. Mereka tidak mengerti kenapa, tapi keyakinan yang terakhir berikan jauh melampaui Lei Cheng bahkan ketika dia tidak sekuat Lei Cheng. Apa yang dia pegang di tangannya? Lin Zong dan yang lainnya bisa melihat dengan jelas. Hal yang dipegang Mu Chen tampaknya menjadi sumber ketakutan bagi kera api di dekatnya. Itu kepala. Lei Cheng tertegun. Matanya segera menunjukkan ekspresi terkejut dan dia berteriak, itu kepala Raja Kera Kebakaran. Apa? Lin Zong dan yang lainnya terkejut. Kengerian mulai memenuhi mata mereka. Apakah Mu Chen benar-benar membunuh Conflagration AP King? Buru-buru, sama seperti mereka ngeri, Mu Chen berteriak pada mereka. Pada saat yang sama, dia mengangkat kepala Raja Kera Kebakaran dan Kera Kebakaran terdekat mundur karena ketakutan. Di mata mereka, Conflagration AP King adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Lalu, orang yang membunuh Conflagration AP King, seberapa kuatkah dia? Tanpa kebijaksanaan yang tajam, mereka tidak dapat berpikir jernih tentang hal ini. Mereka hanya bisa mengandalkan rasa takut yang mereka rasakan dari insting mereka. Cepat dan lari. Lei Cheng bersukacita dan dia dengan cepat memberi isyarat dengan tangannya. Dia memimpin kerumunan dan mempercepat untuk meninggalkan pengepungan Kera Konflagrasi. Akhirnya, mereka berhasil sampai ke sisi Mu Chen. Saat mereka mendekat, mereka bisa melihat dengan jelas kepala jelek yang terus-menerus meneteskan darah. Itu memang kepala Raja Kera Konflagrasi. Lei Cheng dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat keterkejutan di mata mereka. Bagaimana bisa Mu Chen melakukannya? Mu Chen tidak peduli dengan pikiran mereka dan membawa mereka keluar dari lembah dengan cepat. Kemudian, dia menempatkan kepala Raja Kera Kebakaran di luar lembah dan menakuti Kera Kebakaran, sehingga mereka tidak berani keluar. Sekelompok orang berbalik dan bergegas pergi dengan ganas. Hanya setelah mereka jauh dari lembah, mereka jatuh kelelahan. Bahkan Lei Cheng terengah-engah dan tubuhnya dipenuhi keringat. Mu Chen juga duduk di bawah pohon. Rasanya tulangnya akan hancur. Cukup menakutkan kali ini, dia hampir mati. Apa kamu baik-baik saja? Tang Qianer berjalan di samping Mu Chen. Mata indahnya menatap pemuda itu. Jelas bahwa orang ini telah memberinya banyak kejutan hari ini. Saya baik-baik saja. Mu Chen tersenyum dan dia mengangkat kepalanya. Dia memperhatikan bahwa Lei Cheng dan yang lainnya semua tercengang saat mereka menatapnya. Itu terbukti bahwa mereka belum pulih dari keterkejutan bahwa Mu Chen telah menyelamatkan mereka menggunakan kepala Raja Kera Konflagrasi. Berhentilah menatap. Saya hanya beruntung. Aku masih tidak memiliki kekuatan untuk membunuh Raja Kera Konflagrasi. Mu Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya. Kemudian, dia berbalik dan menatap Lei Cheng sambil tersenyum. Namun, kakak Lei Cheng, tugasnya sudah selesai. Kita harus membagi rampasannya sekarang, kan? Haha, ketika Lei Cheng mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa menahan tawa. Dia menurunkan tas di belakangnya dan membukanya. Cahaya zamrud yang mempesona mengalir keluar seketika bersama dengan aroma yang kental, yang membuat mata semua orang berbinar. Mu Chen juga menatap buah jadet esens yang bulat dan berair di dalam tas. Senyum puas muncul di wajahnya. Setidaknya dia tidak kalah setelah cobaan yang melelahkan ini. Bab 33. Bab 33 kembali ke perkemahan. Tas itu tersebar di tanah dan cahaya zamrud yang menyilaukan terpancar darinya. Setiap buah sari giok berwarna letih berbentuk bulat dan berkilau. Aroma yang tak tertahankan membuat mereka semua menelan ludah saat mereka menatapnya dengan tergesa-gesa. Ada total 30 buah esens jadet. Awalnya, kita harus memanen lebih banyak, tetapi Raja Kera Kebakaran membuang banyak buah sari giok. Lei tersenyum dan memisahkan 15 dari jadet esens fruit. Dia berkata, adik Mu Chen, meskipun Anda mengatakan bahwa Anda hanya akan mengambil 30%, itu semua berkat Anda mengenai masalah hari ini. Anda layak mendapatkan 15 buah esensi jadet ini. Kami tidak bisa serakah setelah semua pekerjaan yang telah Anda lakukan.
Kita harus melakukan 30% seperti yang kita sepakati. Baik, terima kasih, Kakak Lei Cheng. Mu Chen menggelengkan kepalanya. Dia akan menolak, tetapi dia melihat ekspresi tegas yang dimiliki Lei Cheng. Dia hanya bisa tersenyum tak berdaya dan tidak bertindak sok saat dia menerima 15 buah sari giok. Kemudian, dia memandang Mo Ling dan yang lainnya, yang menatapnya, dan berkata, kalian juga bekerja keras. Mari kita minta semua orang mengambil satu jadet essence fruit, tidak apa-apa. Hehe, Mo Ling dan yang lainnya tidak bisa menahan senyum. Bahkan Jiang Li dan Teng Yong memiliki wajah emosional. Saat mereka mendapatkan jadet essence fruit dari Mu Chen, wajah mereka memerah seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi mereka tidak berani melakukannya. Jadi, mereka hanya bisa terus menyeringai. Yo, kamu juga punya satu. Mu Chen menyerahkan jadet essence fruit ke Tang Qianer. Gadis itu melepaskan senyum manis saat dia memegang buah essence jadet. Ketika Mu Chen selesai membagikan 15 jadet essence fruit, dia masih memiliki 6 sisa di tangannya. Bahkan dia tidak bisa menahannya dan menyeringai ketika dia menatap jadet essence yang dingin seperti batu giok. Dengan buah essence jadet ini, dia seharusnya bisa memadatkan segel kematian tanpa batas kedua, kan? Sekelompok orang beristirahat di hutan. Karena mereka kembali dengan hasil yang bermanfaat, masing-masing dari mereka memiliki ekspresi gembira. Mereka juga semakin dekat satu sama lain. Mo Ling dan yang lainnya bahkan mengambil kesempatan untuk meminta petunjuk dari badai petir mengenai metode berburu binatang spiritual. Selain itu, Lin Zong dan yang lainnya bahkan berbagi beberapa pengalaman berbahaya yang mereka alami dalam petualangan mereka. Saat mereka mendengarkan, mata Mo Ling dan yang lainnya berbinar seolah mereka sangat bersemangat. Mu Chen menyaksikan suasana yang harmonis dan tersenyum. Pada saat ini, Lei Cheng berjalan dengan sebotol minuman keras dan menyodorkannya ke arah Mu Chen. Dia tersenyum dan berkata, bagaimana? Bisakah kamu minum? Mu Chen tidak bagus dengan barang di dalam botol. Namun, dia tidak menolak dan meneguknya. Perasaan pedas membuat wajah bocah tampan itu memerah dan dia terbatuk beberapa kali. Jangan minum sebanyak itu. Melihat ini, Tang Qianer buru-buru menepuk punggung Mu Chen dan berkata dengan nada mencela. Oh, aku telah bertemu banyak pemuda selama bertahun-tahun, tapi aku belum pernah bertemu yang sehebat adik Mu Chen. Jika Anda punya waktu di masa depan, Anda bisa bermain-main dengan tim badai petir. Lei Cheng bercanda sambil berkata. Ayahnya adalah penguasa wilayahmu. Pamanmu tidak akan memaafkanmu jika kamu menyeretnya menjadi seorang petualang. Tang Qianer menatap ke arah Lei Cheng dan berkata dengan masam. Tuan wilayahmu. Lei Cheng tertegun. Dia segera menatap Mu Chen dengan heran, jadi adik Mu Chen adalah tuan muda dari wilayahmu. Itu adalah kekeliruan. Oh, aku pernah mengikuti kakakku dan bertemu tuan wilayahmu sebelumnya. Sungguh, angsa liar tidak akan pernah bertelur jinak. Mu Chen memelototi Tang Qianer saat gadis itu menjulurkan lidahnya. Dia hanya menyebutkannya karena dia tidak memikirkannya dengan hati-hati. Adik Mu Chen, kita akan tinggal di bidang spiritual utara untuk sementara waktu. Jika Anda memerlukan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Kali ini, kami berutang budi padamu, kata Lei Cheng. Kakak Lei, tidak perlu bersikap sopan seperti ini. Tentu saja, saya harus memberikan segalanya karena kami bekerja sama. Mu Chen tersenyum dan berkata. Kerjasama adalah kerjasama. Namun, juga benar bahwa Anda telah menyelamatkan kami, tim badai petir. Lei Cheng berkata dengan serius. Mu Chen hanya bisa menggelengkan kepalanya tak berdaya. Namun, dia memiliki pendapat yang lebih baik tentang pria yang terus terang dan kekar ini. Setelah mereka mengobrol sebentar, warna langit berangsur-angsur menjadi gelap. Ketika Mu Chen menyadari hal ini, dia mengucapkan selamat tinggal kepada tim badai petir bersama dengan Tang Qianer dan yang lainnya. Setelah itu, mereka bergegas menuju ke arah kamp. Sepanjang jalan, Mo Ling dan yang lainnya masih tenggelam dalam kegembiraan. Meskipun mereka berada dalam situasi berbahaya hari ini, momen emosional setelah bahaya membuat mereka sangat bersemangat. Mereka terus berbicara tentang pertempuran sengit di dalam lembah. Mu Chen tidak merasakan apa-apa tentang kegembiraan yang mereka bicarakan. Lagi pula, dia telah mengalami ini berkali-kali di dalam jalan spiritual. Oleh karena itu, ia mampu menjaga ketenangan hati saat menghadapi situasi seperti ini. Karena tidak banyak rintangan dalam perjalanan pulang, mereka mencapai lokasi yang dekat dengan kamp setelah setengah jam. Semua pemuda menghela nafas lega ketika mereka melihat kemah di kejauhan. Mu Chen menatap ke arah kamp dan mengerutkan kening. Ini karena selusin sosok berada di pintu masuk hutan. Tokoh terkemuka cukup familiar seperti Liu Yang dan Chen Tong. Jelas bahwa orang-orang di belakang orang-orang yang tersenyum ini semuanya adalah siswa cabang barat. Ini Chen Tong dan beberapa lainnya. Mo Ling terkejut saat melihat Liu Yang dan siswa lainnya. Wajahnya langsung berubah jijik. Mu Chen, sepertinya mereka datang untukmu. Tepat ketika Mu Chen dan yang lainnya menemukan kelompok Chen Tong, kelompok lain juga memperhatikan kelompok yang kembali. Ekspresi jahat muncul seketika di wajah mereka dan mereka mencegat Mu Chen dan yang lainnya. Chen Tong, apa yang kalian lakukan? Mo Ling mengerutkan kening saat menyadari ini. Tidak apa-apa, aku hanya ingin berbicara dengannya sebentar. Mo Ling, ini tidak ada hubungannya denganmu, jadi sebaiknya jangan ikut campur, oke? Jika Anda menyinggung saudara Liu, Anda juga akan mengalami saat-saat yang tidak menyenangkan. Chen Tong tertawa. Saudara Liu yang dibicarakan Chen Tong jelas adalah Liu Mubai. Saat Mo Ling mendengar ini, wajahnya sedikit berubah. Jelas bahwa dia takut pada Liu Mubai. Jiang Li, Teng Yong,
kalian berdua juga bisa pergi. Saya tahu bahwa Anda menyimpan dendam dengan Mu Chen, kami akan membantu Anda melampiaskan perasaan Anda. Chen Tong menatap saat dia berbicara dengan Jiang Li dan Teng Yong. Dia menghitungnya dengan cukup akurat. Selain Tang Qianer, orang lain tidak mengenal Mu Chen. Selain itu, Jiang Li dan Teng Yong sama-sama tidak menyukai Mu Chen, jadi mereka pasti tidak akan membantunya. Namun, ketika dia percaya bahwa dia telah menghitung situasinya dengan akurat, Jiang Li dan yang lainnya hanya menatapnya dengan dingin. Mereka tidak menunjukkan jejak untuk pergi dan malah mencibir, jika Anda ingin menyakiti saudaramu, Anda harus bertanya kepada kami terlebih dahulu. Meskipun Jiang Li dan Teng Yong tidak menyukai Mu Chen sebelumnya, masalah hari ini benar-benar mengubah pendapat mereka tentang dia. Tidak hanya Mu Chen menyelamatkan mereka, tindakannya di lembah benar-benar membuat orang-orang sombong ini menghormatinya. Kebencian yang mereka miliki terhadapnya telah lenyap. Oleh karena itu, mereka tidak merasakan beban psikologis sedikitpun saat memanggilnya kakakmu. Anda, Chen Tong dan yang lainnya tertegun. Wajah mereka langsung berubah muram saat mereka menatap jahat pada Mo Ling dan yang lainnya, yang melindungi Mu Chen. Mereka merasa tidak percaya, mengapa siswa lama ini menjadi pelindung pendatang baru kelas surga cabang timur. Mu Chen menyaksikan adegan itu tanpa gangguan dan tidak mengatakan apapun. Dia hanya menepuk bahu Jiang Li dan yang lainnya dan berkata, ayo pergi. Dia tidak mengatakan apapun terhadap Chen Tong dan Liu Yang. Sikap mengabaikan ini membuat wajah Chen Tong menjadi jijik. Dia berteriak pelan, kamu ingin pergi. Kamu bertingkah terlalu arogan. Tangannya terulur lurus ke arah kerah Mu Chen segera setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Swoosh! Namun, ketika dia mengambil tindakan terhadap Mu Chen, hawa dingin melewati mata Mu Chen. Mu Chen membalikkan tangannya dan cahaya hitam menyala. Sebelum tangan Chen Tong menyentuh kerahnya, belati hitam berdarah sudah muncul di sebelah tenggorokan Chen Tong. Rasa dingin yang keluar dari tenggorokannya membuat murid Chen Tong berkontraksi dengan keras. Dia bergidik dan menggertakkan giginya saat dia berkata, apa yang kamu inginkan? Kamu tidak percaya bahwa aku akan membunuhmu. Mu Chen berkata dengan lembut sambil menatap Chen Tong. Meskipun kata-kata Mu Chen ringan, Chen Tong dan yang lainnya semua merasakan dingin yang menusuk tulang. Ini adalah niat membunuh yang sebenarnya. Para pemuda di belakang Chen Tong terpana oleh mata hitam tanpa emosi dari Mu Chen. Mereka takut dan tidak berani berbicara. Apa yang sedang kamu lakukan? Sebuah suara yang dalam memecah kesunyian dan banyak pemuda buru-buru menoleh. Mereka melihat Guru Mo menatap tajam ke arah mereka di dekatnya. Guru Mo, Mo Ling dan yang lainnya segera membungkuk ketika mereka melihatnya. Ketika Mu Chen melihat Guru Mo itu, dia menarik belatinya. Senyum lembut muncul kembali di wajahnya yang tampan. Ketika Anda melihatnya, sepertinya dia tidak berbahaya. Guru Mo, Mu Chen ingin membunuhku. Chen Tong menatap Mu Chen dengan wajah memerah. Kamu benar-benar percaya bahwa aku tidak melihatnya sama sekali. Guru Mo melirik Chen Tong sambil berkata dengan lemah. Chen Tong terkejut dan dia dengan getir menyentuh hidungnya. Kemudian, dia menatap tajam ke arah Mu Chen dan membawa semua orang pergi dengan ekspresi tertekan. Kalian semua harus kembali ke kamp juga. Guru Mo mengatakan ini kepada Mo Ling, Tang Qianer dan yang lainnya. Yang terakhir ragu-ragu sejenak sebelum pergi satu demi satu. Setelah melihat mereka pergi, Guru Mo berjalan menuju Mu Chen. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya saat dia menatap wajah lembut bocah itu. Dia berkata, nak, kamu benar-benar berani melakukan hal yang berbahaya dengan tim petualang. Guru Mo, kamu tahu apa yang kami lakukan? Mu Chen sedikit terkejut saat dia bertanya. Setelah Tan Qingshan kembali dan memberitahu saya segera bergegas. Namun, saya tidak muncul, tetapi saya telah menyaksikan tindakan Anda. Guru Mo menatap Mu Chen sementara dia sedikit kewalahan. Dia awalnya berencana menyelamatkan Mu Chen ketika dia melihat Mu Chen memikat Raja Kera Konflagrasi. Namun, siapa yang mengira bahwa bocah itu benar-benar akan memancing naga panter bertanduk perak? Tindakan membangkitkan harimau untuk memakan serigala ini bahkan membuatnya mendesah takjub. Jadi Guru Mo diam-diam melindungiku. Jika saya mengetahuinya lebih awal, saya tidak perlu diburu tanpa daya. Kata Mu Chen tak berdaya. Jika mereka tahu bahwa pembangkit tenaga Spirit Stage melindunginya secara rahasia, siapa yang mau berlarian di sekitar hutan sambil dikejar? Nak, kamu, Guru Mo tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Mu Chen cukup berhati-hati meskipun dia masih sangat muda. Dia pasti telah bekerja sama dengan tim badai karena dia yakin bahwa pihak lain tidak akan berani melakukan sesuatu yang jahat kepada mereka. Lupakan, senang kamu kembali. Ayo kita kembali ke perkemahan dulu. Guru Mo melambaikan tangannya dan berbalik ke arah perkemahan. Mu Chen mengikutinya sambil tersenyum. Keduanya melewati hutan dan memasuki kamp. Mu Chen segera melirik ke sekeliling kamp ketika dia masuk. Dia tiba-tiba menatap selusin sosok kekar di dekat kamp. Aura kuat dan tidak menyenangkan yang datang dari sosok itu menunjukkan bahwa mereka adalah individu biasa. Ini, Guru Mo juga mengerutkan kening saat dia menatap tim yang tidak dikenalnya. Kemudian, dia melihat lencana di dada orang-orang ini dan bergumam, orang-orang dari wilayah Liu. Apa yang mereka rencanakan dengan datang ke sini? Bab 34. Bab 34 Liu Ming. Sekelompok orang asing yang muncul di dalam kamp secara alami akan menarik perhatian banyak siswa. Namun, tidak ada dari mereka yang berani mendekat. Aura tak menyenangkan yang dipancarkan dari tubuh mereka membuat anak laki-laki dan perempuan sedikit takut. Orang-orang dari wilayah Liu, Mu Chen mengerutkan kening saat dia menatap pria asing ini. Mengapa orang-orang ini lari ke bidang spiritual utara?
Jelas bahwa Guru Mo juga bingung. Dia perlahan berjalan menuju kelompok itu dan seorang pria parubaya melangkah maju. Dia memborgol tangannya sambil tersenyum dan berkata, tentunya, ini pasti guru Akademi Spiritual Utara Mo. Liu Ming dari wilayah Liu. Saya minta maaf karena datang ke sini tanpa diundang, tapi saya harap Anda akan memaafkan saya. Oh, jadi tuan ketiga dari wilayah Liu, Liu Ming. Guru Mo tersenyum tipis saat mendengar kata-kata itu. Bagaimana saya bisa membiarkan Guru Mo memanggil saya seperti ini? Itu hanya rumor yang disebabkan oleh orang luar. Pria parubaya itu buru-buru menggelengkan kepalanya dan mempertahankan sikap rendah hati. Liu Ming, tuan ketiga dari wilayah Liu, Di belakang Guru Mo, Mu Chen melirik pria parubaya itu lagi. Yang terakhir sedikit kurus, namun dia tampak kuat. Apalagi dia memiliki sepasang tangan seperti cakar. Pada saat ini, wajah kurus itu dipenuhi dengan senyuman. Mu Chen tidak asing dengan nama, Liu Ming. Dia sudah sering mendengarnya dari ayahnya dan paman Zhou. Orang ini adalah adik kembar dari penguasa wilayah-wilayah Liu, Liu Qingtian dan juga tangan kanannya. Kekuatannya telah mencapai tahap akhir tahap rotasi spiritual dan hanya selangkah lagi dari mencapai tahap roh. Selain itu, ia dianggap sebagai sosok yang relatif terkenal di alam spiritual utara. Kalian, Guru Mo menatap kelompok yang dipimpin oleh Liu Ming, yang tidak sesuai dengan suasana di sekitar kamp. Dia memiliki ekspresi yang sedikit tidak senang. Bagaimanapun, tempat ini adalah lokasi pelatihan bagi para siswa. Dengan adanya orang-orang jahat di sekitar sini, mungkin akan mengganggu pelatihan siswa. Guru Mo, paman ketigaku sedang menjalankan misi. Dia memperhatikan bahwa Liu Yang dan saya ada di sini, jadi dia datang menemui kami. Dia tidak bermaksud mengganggu kita. Di belakang Liu Ming, Liu Mubai tersenyum tipis saat dia berbicara. Misi, Liu Ming menghela nafas, kami, wilayah Liu, memiliki barang penting yang dicuri oleh kelompok pembantai darah saat kami memindahkannya kembali. Meskipun kami, wilayah Liu, berhasil mengepung dan memusnahkan mereka, Kapten, grup pembantai darah, Suetu, masih lolos. Dia melarikan diri ke Northern Spiritual Field di bawah pengejaran kami, jadi kali ini kami datang ke sini untuk menangkapnya. Suetu, mendengar nama ini, Guru Mo mengerutkan kening. Dia adalah individu yang sangat kejam dalam alam spiritual utara. Tidak diketahui berapa banyak nyawa yang mati di tangannya. Jika orang jahat ini memasuki alam spiritual utara, bukankah itu akan menjadi ancaman bagi para siswa yang berlatih di sini? Tim petualang dan petualang yang taat hukum lainnya akan takut pada Akademi Spiritual Utara. Dengan demikian, mereka tidak akan berani melakukan sesuatu yang berlebihan kepada para siswa ini. Namun, individu jahat ini tidak akan ragu sama sekali. Selama mereka membuatnya tidak bahagia, dia akan membunuh tanpa ragu. Ya, kali ini, kami datang ke sini karena kami ingin memberitahu Guru Mo juga. Coba dan biarkan siswa lebih berhati-hati, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Lagi pula, semua orang tahu betapa gilanya orang itu. Saat Mu Chen berdiri di samping Guru Mo, dia secara alami mendengar ini dan sedikit terkejut. Jelas, dia pernah mendengar nama Blood Slaughter Group sebelumnya. Itu adalah nama yang sangat kejam. Namun, orang-orang ini bukanlah orang bodoh, mengapa mereka berani mengganggu wilayah Liu? Tampaknya orang-orang itu mencuri sesuatu yang luar biasa dari mereka. Kalau tidak, mengapa wilayah Liu begitu marah? Mereka tidak hanya membantai kelompok pembantai darah, mereka bahkan menyebabkan Suetu melarikan diri ke tempat ini. Tuan ketiga Liu, barang apa yang dicuri oleh kelompok pembantai darah dari wilayah Liu? Anda benar-benar akan memobilisasi pasukan sebanyak ini untuk itu. Mata Mu Chen berkedip, dia tiba-tiba bertanya seolah-olah dia naif. Pertanyaan bodoh semacam ini mengejutkan Liu Ming. Dia tertawa kecil dan berkata, adik, aku tidak bisa memberitahumu ini. Mu Chen tersenyum sedikit. Di dalam hatinya, dia mengerti betapa pentingnya barang yang dicuri oleh Suetu itu. Mu Chen, masalah ini tidak ada hubungannya dengan wilayahmu. Liu Mubai melirik Mu Chen dan berkata. Mu Chen, ketika Liu Ming mendengar nama ini, dia tertegun. Matanya menyipit saat dia menatap Mu Chen dan berkata, jadi kamu adalah putra Mu Feng. Satu-satunya yang memperoleh kualifikasi untuk jalan spiritual dalam alam spiritual utara. Mu Chen tersenyum sambil mengangguk. Ada banyak perselisihan antara wilayah Liu dan wilayahmu. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah musuh. Oleh karena itu, dia tidak terkejut dengan reaksi Liu Ming. Aku sudah lama mendengar namamu. Awalnya, saya berpikir bahwa tempat untuk jalan spiritual adalah milik Mubai. Liu Ming tertawa kecil dan mengatakan ini. Mu Chen tersenyum, tapi dia tidak menanggapi. Terima kasih telah memberitahu kami tentang masalah Suetu, kami akan berhati-hati. Melihat kata-kata Liu Ming menyengat, Guru Mo mengerutkan kening. Liu Ming pada akhirnya adalah sosok terkenal di alam spiritual utara, bagaimana dia bisa berbicara begitu kasar kepada seorang anak laki-laki. Guru Mo, kami ingin beristirahat di kamp malam ini, jadi kami berharap Guru Mo menerimanya. Meskipun Guru Si sudah menerimanya, saya masih merasa Guru Mo perlu menerimanya juga. Tentu saja, kami akan menjaga kamp malam ini dan menjamin tidak akan terjadi apa-apa. Liu Ming dengan cepat berkata. Ketika Guru Mo mendengar ini, dia merenung sejenak. Karena Guru Si sudah menerimanya, maka tidak akan cukup terhormat jika dia menolak. Dia segera mengangguk dan membawa Liu Ming untuk mengatur tempat. Saya mendengar dari Chen Tong sebelumnya bahwa Anda ingin membunuhnya. Melihat bahwa Mu Chen berencana untuk pergi, Liu Mubai tiba-tiba memanggil dengan lemah.
Mu Chen memiringkan kepalanya dan melirik Liu Mubai sejenak. Dia tersenyum dan berkata, kepada orang-orang yang menyusahkan saya tidak tahu bagaimana harus berbelas kasih kepada mereka. Jika Anda menikmati itu, Anda bisa mendatangi saya sendiri. Tetapi jika Anda membiarkan anjing-anjing Anda itu datang lagi, saya tidak keberatan memberi mereka pelajaran. Liu Mubai menatap Mu Chen dengan dingin saat Mu Chen tersenyum dan bertukar pandang dengannya. Jika saya memiliki kesempatan, saya secara pribadi akan menguji seberapa kuat Anda, seseorang yang memenuhi syarat untuk jalan spiritual. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Liu Mubai menatap Mu Chen dalam-dalam. Kemudian, dia pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Ketika Mu Chen melihat ini, dia juga tersenyum. Kemudian, dia berbalik dan menuju ke perkemahan untuk siswa cabang timur. Melihat dia berjalan mendekat, Tang Qian'er cemberut dan berkata, orang-orang dari wilayah Liu itu, apa yang bisa dibanggakan sekarang? Mereka masih bersikap arogan saat barang mereka dicuri. Dia selalu melihat ke sana. Karena itu, dia sedikit tidak senang ketika mendengar kata-kata pelit dari Liu Ming dan Liu Mubai. Karena mereka tidak bahagia, mereka butuh tempat untuk melampiaskan perasaan mereka. Mu Chen tersenyum dan memberi isyarat kepada Tan Qingshan untuk datang. Setelah dia berjalan mendekat, dia diam-diam menyodorkan jadet essence fruit ke tangannya. Ini adalah pembayaran untuk menyampaikan pesan. Mu Chen menepuk bahu Tan Qingshan saat dia dalam keadaan linglung. Apakah ini benar-benar untukku? Wajah Tan Qingshan memerah karena dia emosional. Ketika mereka kembali, Mo Ling dan yang lainnya membicarakan kejadian di lembah kepadanya. Secara alami, Tan Qingshan menjadi iri ketika mereka semua memegang buah esensi jadet. Namun, dia tahu bahwa Mo Ling dan yang lainnya bekerja keras untuk itu, jadi itulah mengapa mereka mendapatkannya. Dia hanya bisa menyalahkan kekuatannya sendiri karena dia tidak bisa pergi bersama mereka. Lingkungan keluarganya tidak begitu baik. Dia tidak mampu membeli buah roh seperti jadet essence fruit. Buah essence jadet yang diberikan Mu Chen padanya akan dapat menghemat banyak waktu untuk pelatihan. Jika Anda tidak menyampaikan kembali pesan tersebut, kami tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk mengikuti mereka dan melakukan tugas bersama mereka. Mu Chen tersenyum dan berkata, kakakmu, terima kasih. Tan Qingshan memegang jadet essence fruit dan berkata dengan suara apresiatif. Pergilah berlatih dengan baik sekarang. Mu Chen menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia menuju ke tendanya sendiri. Saat ini, dia memiliki 5 buah sari giok. Dengan persiapan yang cukup, dia seharusnya bisa memadatkan segel kedua dari segel kematian tanpa batas kali ini, bukan? Ketika dia memikirkan hal ini, bahkan dengan ketenangannya, Mu Chen tidak bisa menahan kegembiraannya. Malam berangsur-angsur menyelimuti bidang spiritual utara. Saat warna langit menjadi gelap, perkemahan menjadi cerah kembali dan sangat hidup. Namun, Mu Chen tidak keluar. Sebaliknya, dia duduk diam di dalam tendanya dengan mata tertutup. Dia mengedarkan seni pagoda agung dan lampu hitam gelap bersinar di permukaan tubuhnya. Pelatihan yang tenang ini berlangsung selama kurang lebih 30 menit. Kemudian, Mu Chen tiba-tiba membuka matanya dan mengeluarkan buah esensi giok bulat dari tangannya. Di bawah cahaya api yang redup, pantulan cerah jadet essence fruit sangat mempesona. Mu Chen menjilat mulutnya, kemudian, dia membuka mulutnya dan langsung memasukkan jadet essence fruit ke dalam mulut ini. Selanjutnya, akhirnya saatnya untuk memadatkan segel kedua untuk segel kematian tanpa batas. Bab 35 segel kematian tanpa batas kedua. Hong, buah essence jadet langsung larut saat memasuki mulut Mu Chen dan rasa manis yang kental menyebar di dalamnya. Selanjutnya, energi spiritual murni mengalir keluar seperti air dan meresap ke dalam tubuh Mu Chen. Energi spiritual sangat kuat. Dengan demikian, dia mengerutkan bibirnya saat energi spiritual menyebabkan tubuh Mu Chen sedikit gemetar. Tanpa ragu sedikit pun, Mu Chen menindih ke-10 jarinya dan dengan cepat berganti di antara segel yang rumit. Saat segelnya berubah, energi spiritual yang kaya mulai mengembun di tengah telapak tangannya. Mu Chen selalu berusaha untuk membentuk limitless death cell kedua untuk sementara waktu sekarang. Meskipun dia tidak pernah berhasil, itu masih membuatnya semakin terampil dalam metode kondensasi. Diserap dengan lampu hitam, energi spiritual hitam pekat hampir melilit lengan Mu Chen sepenuhnya. Kepadatan energi spiritual bukanlah sesuatu yang biasanya dapat dicapai oleh Mu Chen. Mata Mu Chen tertuju pada energi spiritual yang mengembun di tengah telapak tangannya. Cahaya hitam tampak membentuk pusaran air dan melahap energi spiritual di sekitarnya tanpa henti. Dia benar-benar fokus padanya dan tidak berani terganggu sama sekali. Lagi pula, ketika dia mencoba memadatkannya secara normal, dia akan menggunakan energi spiritual yang bisa dia kendalikan. Bahkan jika gagal, itu tidak akan menyebabkan banyak kerusakan padanya. Namun, situasi saat ini benar-benar berbeda. Energi spiritual yang berasal dari buah esensi jadet membuat energi spiritual dalam tubuh Mu Chen mencapai tingkat yang sangat padat. Jika dia gagal, serangan balik dari energi spiritual mungkin akan cukup menyusahkan Mu Chen. Berdengung, saat Mu Chen berkonsentrasi, lampu hitam memadat lebih cepat. Dimungkinkan untuk melihat cahaya hitam perlahan mengembun menjadi bentuk segel cahaya hitam. Kalian semua, masuk. Mu Chen menjerit di dalam hatinya dan mengaktifkan energi spiritual di dalam tubuhnya dengan seluruh kekuatannya. Itu mengalir tanpa henti ke segel cahaya hitam. Kecepatan cahaya hitam yang memanjang meningkat lagi. Kira-kira 1 menit kemudian, cahaya hitam diam-diam ditarik dan segel cahaya hitam muncul di atas tengah tangan kiri Mu Chen. Dia akhirnya memadatkan segel kematian tanpa batas kedua.
Mu Chen menatap segel kematian tanpa batas yang melayang di atas tengah telapak tangannya, tapi dia tidak santai. Sebaliknya, matanya menjadi semakin serius karena dia tahu bahwa berhasil membentuk segel kematian tanpa batas hanyalah langkah pertama. Selanjutnya, dia harus menyerap kematian tanpa batas kedua ini ke dalam tubuhnya. Tetapi ketika segel kematian tanpa batas ini memasuki tubuhnya, itu akan mengeluarkan kekuatan yang sangat kuat. Jika dia tidak berhati-hati, meridian di dalam tubuhnya akan hancur. Mu Chen sudah menderita serangan balik yang kuat dari segel kematian tanpa batas ketika dia membentuk yang pertama. Dia mengerti bahwa serangan balik hanya akan lebih menakutkan ketika dia membentuk lebih banyak dari mereka. Bahkan seseorang seperti Guru Mo, yang berada di level tahap roh, tidak dapat membentuk segel kematian tanpa batas ketiga. Meskipun kekuatan serangan balik akan meningkat berdasarkan kekuatan praktisi itu sendiri, dia masih bisa membedakan seberapa kuat serangan balik itu. Mu Chen mengambil napas dalam-dalam dan energi spiritual dalam aura Sea mulai melonjak keluar. Itu membentuk selaput pelindung di sekitar meridian saat bersiap untuk dampak kekerasan. Ketika bagian dalam tubuhnya telah sepenuhnya siap, Mu Chen tidak ragu-ragu dan segel kematian tanpa batas kedua tercetak di telapak tangan kiri Mu Chen. Bang! Saat menyentuh telapak tangan Mu Chen, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Kemudian, warna wajahnya berubah saat hantaman keras melonjak ke depan melalui meridiannya seperti banjir yang mengamuk dari telapak tangan kirinya. Kekuatan dampaknya dipenuhi dengan kehancuran. Sepanjang jalan, membran energi spiritual hancur seketika dan garis meridiannya tidak dapat menahan dampaknya. Itu menjadi sedikit terdistorsi dan rasa sakit yang luar biasa datang darinya. Keringat dingin muncul di dahi Mu Chen. Namun, dia tidak berani mengganggu. Dia buru-buru memobilisasi energi spiritualnya dan menahannya lagi. Bang bang bang, tubuh Mu Chen tampaknya telah berubah menjadi medan perang. Reaksi dari Limitless Death Cell menghancurkan banyak pertahanan dan mendatangkan malapetaka di dalam tubuhnya. Rasa sakit membuat tubuh Mu Chen sedikit berkedut. Brengsek, rasa sakit telah memutar wajah Mu Chen sedikit. Dia mengertakkan gigi dan mengutuk dengan keras saat dia berjuang untuk menahannya. Jika dia gagal menahannya sekarang, maka kerja kerasnya akan sia-sia. Selain itu, dia akan menderita luka parah di dalam tubuhnya. Rasa sakit yang mengerikan terus-menerus keluar dari meridiannya. Mu Chen benar-benar bermandikan keringat dingin dan dia sedikit pusing karena rasa sakit. Hanya pada saat ini dia benar-benar mengerti betapa sulitnya membentuk segel kematian tanpa batas kedua. Kekuatan serangan balik telah menembus meridian luar dan langsung menuju aura Sea Mu Chen tanpa henti. Ini membuat hati Mu Chen menjadi dingin. Jika meridiannya terluka, dia masih bisa memulihkannya. Namun, jika aura Sea-nya dihancurkan, pasti akan sangat menyakitkan hingga dia ingin mati. Berhenti. Ketika Mu Chen memikirkan hal ini, bahkan dia tidak bisa tetap tenang dan dia meraung marah di dalam hatinya. Berdengung. Ketika tangisan rendah bergemuruh di dalam tubuhnya, dia menyadari bahwa beberapa lampu menyala di dalam tubuhnya. Lampu-lampu ini didistribusikan ke seluruh anggota badan Mu Chen dan tampak sangat aneh. Saat cahaya ini muncul, Mu Chen merasakan energi memancar keluar dari tubuhnya dan bertabrakan dengan dampak amukan secara langsung. Ledakan, suara pengeboman terdengar di dalam tubuhnya dan berdengung di telinga Mu Chen. Dia hanya berhasil pulih setelah beberapa saat. Ketika dia pulih, hal pertama yang dia lakukan adalah merasakan di dalam tubuhnya. Namun, dia terkejut. Karena dia menemukan bahwa serangan balik yang mengamuk sebenarnya diblokir. Bagaimana ini bisa terjadi? Mu Chen bergumam bingung. Dia menatap dalam benaknya pada cahaya yang memudar di dalam tubuhnya. Mungkinkah ini benar-benar denyut spiritual? Tapi mengapa dia tidak bisa mengendalikannya atau bahkan hanya merasakannya? Setelah berpikir sejenak, dia tidak bisa memikirkan alasan mengapa dan dia hanya bisa tertawa pahit. Tampaknya ada semacam rahasia di dalam tubuhnya. Mu Chen menekan pemikiran ini di dalam hatinya dan mengedarkan seni pagoda agung. Dia mengumpulkan energi spiritual yang tersebar di seluruh anggota tubuhnya ke dalam aura Sea. Namun, setelah energi spiritual memasuki aura Sea-nya, dia bisa merasakan energi spiritual yang awalnya tenang mulai bergemuruh. Fluktuasi aneh bergemuruh di dalam hati Mu Chen. Ketika ia merasakan fluktuasi ini, Mu Chen tertegun. Kemudian, kejutan yang menyenangkan tidak bisa disembunyikan saat keluar dari hatinya. Ini adalah tanda energi spiritual membuat terobosan. Mu Chen membuka matanya dengan terkejut. Dia segera mengeluarkan buah esens giok lainnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemudian, dia mengedarkan seni pagoda agung dan memurnikan energi spiritual yang hangat dan sejuk. Itu akhirnya berubah menjadi energi spiritual hitam pekat saat tanpa henti memasuki aura Sea-nya. Kedua energi spiritual dengan cepat berkumpul bersama dan teriakan gembira terdengar dalam aura Sea Mu Chen. Saat seruan gembira ini terdengar, Mu Chen bisa merasakan energi spiritual di dalam tubuhnya menjadi lebih padat dengan cepat. Peningkatan ini berlangsung cukup lama sebelum berhenti. Energi spiritual hitam gelap seperti gugus bintang di dalam tubuh Mu Chen tampaknya telah berlipat ganda dibandingkan sebelumnya. Di dalam tenda, Mu Chen membuka matanya dan wajahnya yang tampan dipenuhi dengan kegembiraan. Dia mengulurkan tangannya dan segel gelap berkedip di kedua telapak tangannya. Dia berhasil membentuk segel kematian tanpa batas kedua. Mu Chen menyeringai dan mengepalkan tangannya dengan erat. Tidak hanya dia memadatkan segel kematian tanpa batas kedua, dia bahkan memanfaatkan kesempatan ini dan menerobos lagi. Dia maju ke tahap akhir tahap gerakan spiritual. Merasakan bahwa energi spiritual dalam tubuhnya telah menjadi lebih padat, Mu Chen tidak bisa menahan senyum. Panen malam ini jauh melampaui harapannya sendiri.
Tepat ketika Mu Chen senang karena terobosannya, Guru Mo juga membuka matanya di tenda lain. Matanya menatap kaget ke arah tenda Mu Chen dan dia langsung tersenyum. Pria kecil ini benar-benar mengesankan. Bab 36, Bab 36 Kesulitan. Hari berikutnya, perkemahan, sekali lagi, menjadi hidup. Banyak anak laki-laki dan perempuan mengelilingi satu sama lain dengan penuh semangat saat mereka berbicara tentang hasil panen mereka kemarin. Suara tawa dari gadis-gadis bergema di kamp. Itu dipenuhi dengan vitalitas muda. Orang-orang dari wilayah Liu, dipimpin oleh Liu Ming, untuk sementara telah pergi di pagi hari. Mereka mungkin pergi mencari jejak Suetu. Tanpa kehadiran orang-orang tersebut, suasana kamp menjadi santai. Lagi pula, anak laki-laki dan perempuan ini memiliki beberapa perlawanan terhadap individu-individu yang tidak menyenangkan ini. Guru Mo dan Guru Si tidak menghentikan latihan karena Suetu. Namun, mereka mengingatkan para siswa untuk tidak menjelajah terlalu dalam dan tidak terlalu terpencar. Ayo pergi, kita juga harus berangkat. Mu Chen menunjuk ke arah Tang Qianer dan dia berlari mendekat. Tubuh mungil yang melengkung dan ramping menarik perhatian banyak anak laki-laki dan mereka menatap dengan cemburu ke arah Mu Chen. Orang ini sangat beruntung karena dia bisa membentuk tim dengan Tang Qianer. Kakakmu, apakah kamu akan keluar untuk berlatih lagi? Haha, jangan kalah dari kami. Jiang Li dan Teng Yong menyapa Mu Chen saat mereka melihatnya. Kamu ingin mengalahkan kami juga, teruslah bermimpi. Tang Qianer berkata dengan suara manis. Haha, jika terjadi sesuatu jangan ragu untuk menghubungi kami, kakakmu. Jika ada yang ingin mengganggumu, kami tidak takut pada mereka. Jiang Li dan Teng Yong tertawa saat mereka berbicara. Di samping mereka, siswa cabang timur yang menemani Mu Chen kemarin untuk melakukan tugas itu buru-buru mengangguk. Mu Chen melambai pada mereka sambil tersenyum. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia membawa Tang Qianer pergi dari kamp dan menuju ke lapangan spiritual utara. Di dalam kamp, Liu Mubai menatap sosok yang menghilang. Sedikit rasa dingin yang sulit dideteksi melintas di matanya. Ledakan. Di dalam hutan, tangan Mu Chen melesat saat energi spiritual hitam pekat melonjak keluar dari telapak tangannya. Dia melesat melewati binatang spiritual peringkat rendah, yang kekuatannya berada di fase tengah tahap gerakan spiritual, dan langsung menjatuhkannya sejauh belasan meter. Binatang spiritual hanya bisa merengek saat mendarat di tanah. Di belakangnya, Tang Qianer menyaksikan adegan ini dan terkejut. Meskipun Mu Chen bisa membunuh binatang spiritual peringkat rendah dengan tingkat kekuatan ini kemarin, dia tidak bisa membunuhnya menggunakan metode brutal seperti yang dia tunjukkan hari ini. Kekuatanmu, Tang Qianer mau tidak mau bertanya. Berkat buah esensi jadet, aku berhasil menerobos ke tahap akhir tahap gerakan spiritual kemarin malam. Mu Chen berjongkok dan memperoleh esens jiwa binatang spiritual saat dia menjelaskan. Gila, ketika Tang Qianer mendengar ini, dia tiba-tiba menggumamkan teriakan ini. Namun, dia segera mengangkat wajahnya dan dengan bangga berkata, aku juga akan mencapai tahap akhir tahap gerakan spiritual dalam 5 hari. Luar biasa, Mu Chen tersenyum dan mengangkat ibu jarinya. Kemudian, dia melanjutkan menuju ke kedalaman hutan, ayo pergi, giliranmu selanjutnya. Anda tidak boleh malas, jika tidak maka tidak akan bermanfaat untuk pelatihan Anda. Aku tahu, Tang Qianer menjawab sambil dengan cepat mengikutinya sambil tersenyum. Di sisi barat bidang spiritual utara, selusin bayangan mencari dengan waspada. Liu Mubai juga ada di dalam grup ini. Dengan posisi dan kekuatannya, terlihat jelas bahwa dia mampu memimpin tim sendirian. Dari Liu Ming, dia mengerti betapa pentingnya barang yang telah dicuri Suetu bagi wilayah Liu. Wilayah Liu telah membayar mahal untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, mereka harus menangkap Suetu dan mendapatkan kembali barang itu terlepas dari biayanya. Puan kecil, kami mendeteksi jejak Suetu tadi. Namun, pria itu sangat licik, dia menyelinap pergi dari tim kami lagi. Seorang ahli dari wilayah Liu melapor ke Liu Mubai. Lanjutkan untuk mencari. Liu Mubai menganggukkan kepalanya dan mengucapkan perintah. Ya, tim itu langsung membalas dan membawa anak buahnya untuk menambah radius pencarian. Pencarian ini berlangsung selama setengah jam. Tepat ketika Liu Mubai mengerutkan kening, suara mendengung terdengar di depan. Itu adalah sinyal yang dikirim oleh orang-orang Liu Teritori. Mereka menemukannya, ayo pergi. Mata Liu Mubai berbinar, dia memberi isyarat dengan tangannya dan tubuhnya dibebankan ke depan. Ketika tubuhnya melewati hutan, seorang pria berlumuran darah bergegas ke arahnya dengan canggung. Dari penampilannya, sepertinya dia adalah orang dari wilayah Liu. Di mana Suetu? Liu Mubai bergegas dan bertanya sambil menatap orang itu. Tuan kecil, Suetu melarikan diri ke arah utara. Haruskah kita segera memberitahu Tuan ketiga? Pakar dari wilayah Liu menjawab. Utara, mata Liu Mubai berkilat saat mendengar ini. Dia melambaikan tangannya dan berkata, tunggu sebentar. Kakak laki-laki, mengapa kita harus menunggu? Liu yang bertanya sambil bingung. Jika mereka menunggu, apa yang akan mereka lakukan jika Suetu kabur? Dia tidak bisa melarikan diri. Kami sudah memaksa Suetu menemui jalan buntu. Liu Mubai tersenyum manis dan berkata, saat ini, dia hanyalah binatang buas yang dikurung. Dia akan mati pada akhirnya. Namun, kita harus membiarkan dia melampiaskan rasa frustrasinya pada beberapa orang yang tidak beruntung sebelum kita membiarkannya mati. Kakak, maksudmu? Liu yang bingung. Mu Chen ada di arah itu. Liu Mubai tertawa pelan. Oh, ketika Liu yang mendengar ini, sedikit kegembiraan melintas di matanya. Namun, dia segera mengerutkan kening lagi dan berkata, kami tidak dapat menjamin bahwa Suetu akan menyerang Mu Chen.
Suetu menyukai perempuan, karena kecantikan seperti Tang Qianer ada di samping Mu Chen, dia tidak akan bisa menahannya. Dengan kepribadian Mu Chen, dia tidak akan membuang Tang Qianer dan melarikan diri sendiri. Jadi, Liu Mubai tersenyum, tapi senyum ini dipenuhi dengan hawa dingin. Haha, kakak benar-benar bijaksana. Jika Mu Chen mati di tangan Suetu, orang lain tidak bisa mengeluh sama sekali dan hanya bisa menganggapnya sial. Liu yang berkata dengan penuh semangat. Dia tahu betapa kejamnya Suetu itu. Jika Mu Chen jatuh ke tangannya, dia pasti akan mati. Liu Mubai hanya tersenyum dan bergumam ketika dia menatap ke utara. Awalnya saya berencana untuk merawatnya sendiri, tetapi tampaknya dia cukup beruntung. Oi, Mu Chen, cepat dan bantu, kekuatan orang ini ada di tahap akhir tahap gerakan spiritual, saya tidak bisa menang. Di dalam hutan, Tang Qianer buru-buru menghindari binatang spiritual yang ganas, yang menerjang ke arahnya. Ekor kuda hitamnya menari-nari saat dia menangis dari waktu ke waktu. Berdiri di cabang, Mu Chen menatap sosok di bawah yang terus-menerus menghindari binatang spiritual tahap akhir tahap gerakan spiritual. Dia tidak bisa menahan senyum saat dia menyapu seperti angsa liar. Tangan kanannya membentuk kepalan saat cahaya hitam pekat mengembun di dalam telapak tangannya dan membentuk segel cahaya hitam. Berhentilah menjadi begitu biadab, dasar binatang buas. Mu Chen berlari keluar sambil menunjukkan sedikit senyum. Segel cahaya hitam membawa fluktuasi yang luar biasa saat membombardir binatang spiritual dengan ganas. Ledakan, binatang spiritual meraung marah dan cakar besarnya mengisi dirinya dengan energi spiritual. Itu dengan keras menghancurkannya melawan tinju Mu Chen. Dampak energi spiritual meledak dan menyapu dedaunan di sekitarnya. Sebuah geraman rendah keluar dari spiritual beast saat itu benar-benar didorong mundur oleh Mu Chen secara paksa. Sua, ketika binatang spiritual masih tidak stabil, tubuh Mu Chen bergerak dan dia melesat ke arah binatang spiritual lagi. Tangannya berkedip dan belati muncul di dalamnya. Energi spiritual melilit belati dan menghasilkan cahaya yang sangat tajam saat menusuk dengan keras ke tenggorokan binatang spiritual. Dong, darah panas menyembur keluar dari binatang spiritual. Bahkan bumi sedikit bergetar ketika binatang spiritual jatuh ke tanah. Mu Chen tersenyum sambil menyeka darah dari belatinya. Tubuh jangkung bocah itu cukup menarik karena bermandikan sinar matahari yang hangat menembus hutan. Sungguh pria yang menjengkelkan. Dia tidak tahu bagaimana bersikap baik kepada wanita dan membiarkan saya dikejar begitu lama. Tang Qianer berkata dengan getir sebelum dia berjalan menuju binatang spiritual. Dia mengeluarkan pedang pendek dan menusukkannya ke kepala binatang itu. Sementara dia mencoba untuk mengeluarkan esens jiwa binatang spiritual, dia masih mengoceh tentang kejahatan Mu Chen. Mu Chen menatapnya dan tidak bisa menahan senyum. Tapi saat dia ingin mengatakan sesuatu, wajahnya berubah dan dia melesat ke depan. Dia melingkarkan lengannya di pinggang Tang Qianer saat dia hendak mengeluarkan esensi jiwa binatang spiritual. Keduanya tumbang. Dan tepat ketika Mu Chen meraih Tang Qianer dan menyerbu pergi, bayangan berdarah tiba-tiba keluar dari hutan. Tangan yang awalnya berencana untuk memegang Tang Qianer meleset dan mengeluarkan suara terkejut. Mu Chen memegangi Tang Qianer saat mereka berguling di tanah. Kemudian, dia dengan cepat bangkit dan menatap waspada pada sosok yang muncul. Matanya menyipit sedikit. Melihat mayat binatang spiritual di ruang terbuka, sosok itu berdiri. Dia mengenakan jubah merah darah dan wajahnya sangat ganas. Kelicikan melintas di matanya yang sipit. Hehe. Bocah itu sebenarnya memiliki keterampilan yang cukup. Bayangan darah menatap Mu Chen dan tertawa aneh. Kemudian, matanya tertuju pada gadis yang berada di belakang Mu Chen. Gadis itu memiliki tubuh yang lembut dan ramping. Dadanya cukup melimpah dan dia memiliki pinggang yang bisa dipegang dengan satu tangan. Seleranya yang muda dan energi membuatnya menjilat mulutnya. Aku tidak pernah berharap menemukan barang yang luar biasa di sini. Bayangan darah itu tersenyum dan berkata. Mata yang menatap Tang Qianer membuatnya tampak ingin menelannya ke dalam perutnya. Ini membuat gadis muda itu gemetar dan dia menyembunyikan tubuhnya di belakang Mu Chen. Nak, serahkan dia padaku dan aku akan membiarkanmu pergi. Kalau tidak, saya akan membiarkan Anda mengalami beberapa metode saya. Bayangan darah tersenyum dan dia menatap Mu Chen seperti ular beludak. Mu Chen terus menutup mata pada bayangan darah di depannya. Keringat dingin muncul di telapak tangan yang memegang tangan Tang Qianer. Jika dia tidak salah menebak, pria di depannya pasti kapten dari kelompok pembantaian darah, Suetu, yang dikejar oleh Liu Ming dan yang lainnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan pembunuh ini di sini. Kali ini, dia benar-benar dalam masalah. Bab 37. Bab 37 memasang perangkap. Di ruang terbuka hutan, ketiga sosok itu saling berhadapan. Suasana membuat orang merasa sedikit tercekik. Tentu saja, ini hanya untuk Tang Qianer, yang berada di belakang Mu Chen. Senyum dan mata sipit Suetu dipenuhi dengan kelicikan dan sikap dingin. Mu Chen dengan waspada menatapnya sementara energi spiritual di dalam tubuhnya mengalir keluar. Suetu ini sepertinya memberinya perasaan berbahaya. Tingkat bahaya tampaknya jauh melampaui Conflagration Ape King yang dia temui kemarin. Apakah itu dalam kekuatan atau kebijaksanaan, Raja Kera Kebakaran tidak dapat dibandingkan dengan Suetu. Raja Kera Kebakaran baru saja menerobos ke tahap akhir tahap rotasi spiritual, tetapi Suetu, di sisi lain, hampir melangkah ke tahap roh. Nak, aku tidak punya banyak waktu untuk memainkan permainan konfrontasi denganmu ini. Anda memiliki 10 detik untuk memutuskan. Jika Anda menyerahkannya, saya akan membiarkan Anda hidup. Suetu mengatakan ini lagi sambil menatap Mu Chen sambil tersenyum.
Kamu tidak takut menarik dua instruktur tahap roh dari Akademi Spiritual Utara jika kamu menyerang kami di sini? Kata Mu Chen perlahan. Kamu kehabisan waktu. Suetu menyeringai dan giginya yang putih bersih membuat orang lain bergidik. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan memiringkan kepalanya untuk menatap Tang Qianer. Kemudian, dia meraih pergelangan tangannya yang halus dan mendorongnya ke arah Suetu. Setidaknya kamu mengerti, nak. Ketika Suetu menyadari hal ini, senyumnya menjadi lebih cemerlang. Mu Chen dengan marah mengedarkan energi spiritual di tangannya dan segera melangkah maju. Dia langsung menggunakan punggung tangannya dan menabrak bahu Tang Qianer. Dampak kuat ini membuatnya terlempar. Jika kamu tidak ingin menyakitiku, pergilah. Setelah Tang Qianer terpesona, teriakan Mu Chen dengan cepat mengikuti. Ketika Tang Qianer jatuh ke dalam hutan, matanya yang indah menatap sosok anak laki-laki jangkung itu dan matanya menjadi basah oleh kabut. Dia menekan pikiran bodohnya untuk tidak membuangnya saat dia berbalik dan berlari. Kamu pikir kamu bisa lolos? Suetu menatap dingin ke pemandangan ini. Kedua anak nakal tahap gerakan spiritual ini sebenarnya sangat naif sehingga mereka mengira bisa melarikan diri darinya. Nak, aku akan membiarkanmu merasakan apa yang disebut kematian hidup nanti. Suetu tersenyum dan tubuhnya melesat. Namun, dia tidak menyerang Mu Chen, melainkan ke Tang Qianer, yang melarikan diri keluar hutan. Ketika Mu Chen menyadari hal ini, dia juga menerjang. Namun, Suetu benar-benar mengabaikan sepak terjangnya. Manik penghancur roh. Tepat ketika dia berencana mengabaikan tuduhan Mu Chen, Suetu menyadari bahwa bocah itu tiba-tiba menggenggam sesuatu di tangannya. Sebuah cahaya tampak muncul di tangannya dan suara keras terdengar. Manik penghancur roh. Mendengar nama ini, hati Suetu bergetar. Meskipun Mu Chen, yang berada di depannya, cukup lemah, sangat mungkin dia bisa menghalanginya jika dia memiliki Spirit Destruction Bat. Selain itu, jika Spirit Destruction Bat mengenai dia, itu mungkin akan menyebabkan beberapa luka. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditanggung oleh Suetu saat dia dikepung. Mata Suetu berkilat dan akhirnya berhenti. Dia menatap masa cahaya hitam yang kuat dan tiba-tiba dan berteriak, saat energi spiritual yang kuat meletus dan menyelimuti tubuhnya. Retakan, begitu cahaya hitam hendak menyentuh tubuhnya, itu tiba-tiba meledak. Tanpa diduga, energi spiritual yang keras tidak muncul. Sebaliknya, bau busuk yang kuat tiba-tiba muncul dengan sendirinya. Benda lengket keluar dari cahaya hitam dan menutupi tubuh Suetu. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini benar-benar mengejutkan Suetu. Dia menundukkan kepalanya dan menatap tubuhnya yang berlumuran darah. Darah segarnya cukup kental dan berbau menyengat. Itu benar-benar memandikan tubuhnya dan membuatnya terlihat sangat canggung. Kamu berani menipuku. Sudut mulut Suetu sedikit berkedut. Rasa dingin meledak dari matanya saat dia menatap Mu Chen. Namun, Mu Chen mengabaikannya dan langsung mundur. Nak, karena kamu sangat ingin membiarkannya pergi, maka aku tidak akan membiarkan keinginanmu itu terjadi. Meskipun Suetu sangat marah karena tindakan Mu Chen, dia masih individu yang jahat dan kejam. Dia segera tertawa menakutkan. Sampah, apakah kamu menginginkan benda ini? Ketika Mu Chen menyadari bahwa dia benar-benar menahan amarahnya dan ingin menangkap Tang Qianer, dia malah tersenyum. Kemudian, dia mengeluarkan zamrud, buah bulat yang memancarkan energi spiritual yang kaya dari lengannya. Buah esensi lelah. Ketika Suetu memperhatikan buah esensi giok ini, matanya menyipit. Keserakahan muncul di matanya. Dia saat ini berada di puncak tahap rotasi spiritual dan hanya selangkah lagi untuk maju ke tahap roh. Jika dia bisa mendapatkan jadet essence fruit, dia bisa mengambil risiko. Selain itu, jika dia benar-benar berhasil dalam terobosannya, dia akan berhasil menyingkirkan Liu Ming dan melarikan diri. Dia akan bisa keluar dari dilema ini. Kamu benar-benar anak laki-laki yang mengejutkan, sekarang aku tertarik padamu. Suetu menyeringai, matanya langsung menjadi dingin dan membalikkan tubuhnya. Dia melesat dengan marah ke arah Mu Chen. Dibandingkan dengan melepaskan kecantikan untuk sementara, itu sangat berharga jika dia berhasil menerobos ke tahap roh. Mu Chen sepertinya mengharapkan reaksi ini darinya. Di dalam tubuhnya, energi spiritual menyembur keluar dan melilit kakinya. Dia tampaknya telah mendorong kecepatannya hingga batasnya saat dia melarikan diri dalam kegilaan menuju kedalaman hutan. Dengan kecepatan Tang Qianer, mungkin perlu beberapa waktu sebelum dia berhasil memberitahu Guru Mo. Selama periode ini, dia harus memastikan bahwa dia bertahan melawan Suetu, yang berada di puncak fase akhir tahap rotasi spiritual. Dengan kekuatan Suetu, sangat mudah untuk membunuhnya. Nak, kamu benar-benar percaya bahwa kamu bisa melarikan diri. Anda benar-benar akan menggunakan hidup Anda sendiri untuk memikat saya hanya untuk seorang gadis kecil. Ohoho, sejujurnya, aku sedikit menghormatimu. Bagaimana dengan ini? Jika Anda menyerahkan jadet essence fruit, saya hanya akan mematahkan anggota tubuh Anda dan membiarkan Anda bertahan hidup. Bagaimana menurutmu? Suetu mengejar sosok yang putus asa melarikan diri. Suara tawa aneh terdengar terus-menerus. Mainkan gelandangan, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Mu Chen tidak melihat ke belakang dan malah mencibir padanya. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan orang lain. Mata Suetu menjadi dingin. Energi spiritualnya menyerbu keluar dan kecepatannya tiba-tiba dipercepat. Jarak antara sosok Mu Chen dan dia dengan cepat memendek. Mu Chen bisa merasakan hawa dingin semakin dekat dan semakin dekat di belakangnya. Hatinya sedikit tenggelam. Pada akhirnya, dia masih meremehkan kekuatan Suetu. Namun, jika dia santai sedikit saja, dia mungkin akan mati di tangan orang ini.
Mu Chen menggertakkan giginya dan suara gemuruh terdengar di dalam hatinya. Energi spiritualnya beredar dengan kecepatan tinggi melalui garis meridiannya. Mungkin mereka menyadari bahwa Mu Chen berada dalam situasi hidup dan mati, cahaya tersembunyi di kedalaman tubuhnya perlahan menyala kembali. Lampu muncul satu demi satu. Jika Mu Chen mengamati bagian dalam tubuhnya dengan pikirannya sekarang, dia akan menemukan bahwa cahaya itu terhubung dan membentuk sesuatu yang mirip dengan menara misterius. Ledakan. Sayangnya, Mu Chen tidak punya waktu untuk membagi pikirannya sekarang. Dia hanya bisa merasakan energi spiritual tiba-tiba menjadi sangat keras dan kecepatannya juga semakin cepat. Dia sebenarnya bisa menarik sedikit jarak dari Suetu. Apa, kecepatan bocah ini sebenarnya secepat ini? Ketika Suetu menyadari hal ini, dia tertegun. Kemudian, dia mengerutkan kening lagi dan segera mengedarkan energi spiritualnya saat dia buru-buru mengejar Mu Chen. Lagi pula, dia memiliki penglihatan yang luar biasa yang melampaui orang lain. Ledakan tiba-tiba Mu Chen seharusnya hanya sementara dan tidak bisa dibandingkan dengan daya tahannya. Di dalam hutan, salah satu dari mereka mengejar sementara yang lain melarikan diri. Saat mereka lewat, dedaunan di tanah tersapu bersih seolah-olah tornado telah lewat. Di bawah kecepatan ekstrim ini, Mu Chen dan Suetu dengan cepat mencapai kedalaman bidang spiritual utara. Suetu melihat ke arah ini dan sedikit tidak sabar. Lagi pula, ada cukup banyak binatang spiritual yang rumit di tempat ini dan mudah untuk mengubah situasi. Nak, aku sudah muak denganmu. Suetu dengan keras menggertakkan giginya. Dia tidak peduli jika dia harus mengeluarkan banyak energi spiritual. Kakinya dengan keras menginjak tanah dan tubuhnya tiba-tiba terbaring seperti citah. Telapak tangannya membentur tanah dan energi spiritual yang membungkus tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi bentuk seekor citah. Tubuhnya langsung berubah menjadi sosok yang ringan dan dia menyerbu ke arah Mu Chen dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Pergi ke neraka. Ledakan kecepatan yang tiba-tiba ini membuat Suetu muncul di belakang Mu Chen dalam waktu sekitar 10 detik. Fluktuasi energi spiritual yang hebat ada di kepalan tangan Suetu saat ditembakkan. Serangan ini cukup untuk langsung membunuh seseorang di tahap gerakan spiritual. Pada saat yang sama, Mu Chen merasakan serangan mengejutkan di belakangnya. Dia mungkin akan menderita luka parah jika dia menghadapinya secara langsung. Mata Mu Chen berkilat gila. Dia menatap ke kedalaman hutan seolah-olah dia sedang menghitung posisinya. Kemudian, dia memutar tubuhnya dengan kasar dan membuka telapak tangannya. Sebuah cahaya hitam muncul dan dia melihat sebuah kertas hitam misterius tiba-tiba muncul dari dalamnya. Ledakan. Setelah kertas hitam misterius itu muncul di telapak tangan Mu Chen, tinju keras Suetu menghantam keras kertas hitam itu. Dong, energi spiritual yang keras meledak keluar. Tubuh Mu Chen seperti disambar petir dan darah segar menyembur keluar dari mulutnya. Halaman kertas hitam itu kembali ke tubuhnya dan tubuhnya terbang mundur. Pada akhirnya, dia jatuh ke kedalaman hutan. Suetu terkejut ketika menyadari bahwa tinju ini tidak membunuh Mu Chen. Namun, kecepatannya tidak lambat. Dia menyerbu langsung ke hutan dan menatap Mu Chen dengan dingin saat Mu Chen berbaring di bawah pohon besar. Apakah kamu akan terus berlari? Suetu menatap Mu Chen dengan kejam saat dia pingsan di tanah dan tertawa. Tidak perlu. Namun, Mu Chen menyeka darah dari sudut bibirnya saat menghadapi senyum tanpa ampun Suetu. Sebaliknya, senyum mengejek muncul di wajah tampan bocah itu. Sekarang giliranmu untuk melarikan diri, sampah. Ketika Suetu mendengar ini, muridnya mundur. Saat dia hendak berbicara, lolongan marah keluar dari kedalaman hutan. Lampu perak terisi seperti kilat. Energi spiritual yang sangat keras ini tampaknya secara langsung menyebabkan badai di dalam hutan. Naga panter bertanduk perak. Ketika Suetu melihat binatang spiritual yang agung ini, wajahnya langsung berubah. Dia menatap Mu Chen dengan galak dan berkata, "Bocah yang kejam, kamu berencana untuk mati bersamaku. Namun, Anda masih terlalu berpengalaman. Selama saya melarikan diri dari wilayahnya, binatang spiritual ini tidak akan mengejar saya. Sebaliknya, Anda akan menjadi orang yang menjadi makanan." Setelah Mu Chen mendengar kata-katanya, senyum mengejek menjadi lebih intens. "Tubuhmu berlumuran darah anaknya. Anda pikir itu akan membuat Anda melarikan diri dengan mudah?" Ketika dia mendengar ucapan ini, Suetu buru-buru melihat ke bawah ke darah lengket dan segar yang menutupi tubuhnya. Wajahnya berubah drastis. Dia akhirnya mengerti bahwa anak laki-laki yang tampaknya tidak bersalah ini sebenarnya telah menyiapkan jebakan untuknya sejak awal. Berpura-pura membuang manik penghancur roh, namun malah menyembunyikan sebotol darah segar. Dia melarikan diri sambil merencanakan di sepanjang jalan. Saat Suetu menatap tatapan mengejek bocah itu, hatinya bergetar. Apakah ini benar-benar sesuatu yang akan dilakukan oleh anak muda yang sembrono? Mu Chen menatap Suetu, yang wajahnya berubah warna. Dia dengan lembut tersenyum dan menatap naga panter bertanduk perak, yang mengeluarkan niat membunuh yang sangat besar. Dia mendesah lega. "Bos Panther Dragon, kali ini aku mengandalkanmu lagi. Tolong blokir ini untuk saya." Bab 38. Bab 38 Balas Dendam Membunuh. Mengaum, energi spiritual yang keras meliputi bagian dalam hutan. Naga panter bertanduk perak menatap Suetu, yang berada di dekatnya dan berlumuran darah, dengan mata merahnya. Raungan rendah yang dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh keluar terus-menerus dari mulutnya. Dari tubuh manusia ini tercium bau darah segar anaknya. Bisakah manusia keji ini menyakiti anaknya sebelumnya? Meskipun binatang spiritual tingkat tinggi berkali-kali lebih cerdas daripada binatang spiritual tingkat rendah, itu masih tidak ada bandingannya dengan manusia.
Saat dia marah, dia hanya ingin mengobrak-abrik manusia atau binatang spiritual manapun yang ternoda oleh bau anaknya. Bajingan, Suetu menatap naga panter bertanduk perak saat tubuhnya mengeluarkan hawa dingin. Dia menatap tajam ke arah Mu Chen. Siapa sangka anak laki-laki ini, yang bisa dia tangkap dengan mudah, ternyata sangat licik. Dia tahu bahwa ini adalah situasi yang mengerikan baginya, tetapi dia memiliki sifat bernafsu. Inilah mengapa dia ingin melampiaskan dengan keras sebelum masalah tiba. Kemudian, ia menemukan sebuah keindahan yang seindah bunga dan itu seketika membuat hatinya berkedut. Tapi bagaimana kita tahu bahwa kedutan kecil ini akan menimbulkan masalah besar baginya? Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Suetu berteriak jahat. Saat dia menginjak tanah, energi spiritual yang kuat tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Pria itu langsung mundur dengan kasar dan melewati hutan lebat. Jelas bahwa dia berencana untuk berlari. Mengaum. Namun, naga panter bertanduk perak tidak bermaksud untuk membiarkannya pergi semudah ini. Dalam sekejap, tubuhnya yang kuat turun dan berubah menjadi seberkas cahaya perak saat itu keluar. Naga panter bertanduk perak memiliki kekuatan pembangkit tenaga Spirit Stage. Kecepatannya secara alami melampaui Suetu dan muncul di belakangnya setelah beberapa saat. Fluktuasi energi spiritual yang keras ini membuat wajah Suetu berubah. Pembantaian roh macan tutul. Namun demikian, Suetu bukanlah orang biasa. Dia dengan paksa memutar tubuhnya di udara dan energi spiritual menyembur keluar saat dia menjerit. Energi spiritual di permukaan tubuhnya benar-benar berubah menjadi bentuk macan tutul roh dan dia melepaskan pukulan. Seolah-olah macan tutul dan manusia telah menyatu ketika dia memukulkan tinjunya dengan marah ke arah naga panter bertanduk perak. Spirit leopard melilit tubuh Suetu saat bertabrakan dengan keras dengan cahaya perak. Teriakan langsung terdengar dan gelombang kejut energi spiritual meluas, menghancurkan pepohonan di sekitarnya. Bang! Saat dampak energi spiritual meluas, tubuh Suetu terbang kembali tanpa daya. Dia menjerit kesakitan, saat tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah dan lengan kanannya berlumuran darah. Bagian tengah telapak tangannya bahkan memiliki lubang berdarah dan darah segar mengalir keluar. Ketika Mu Chen menyadari hal ini, dia mengangkat alisnya sedikit. Lagi pula, dia melihatnya dengan jelas kemarin. Raja Kera Kebakaran langsung dibunuh oleh naga panter bertanduk perak. Namun, Suetu hanya kehilangan lengannya hari ini. Orang ini benar-benar kuat. Sua, naga panter bertanduk perak jatuh ke tanah dan matanya yang mengerikan menatap Suetu dengan dingin. Tanpa penundaan, tubuh berotot melesat ke depan lagi dan cahaya perak dipenuhi dengan aroma kematian. Ketika Suetu menyadarinya, dia buru-buru mundur dengan canggung beberapa putaran. Meskipun dia berhasil menghindari serbuan naga panter bertanduk perak, dia masih terkena ekor seperti baja dari naga panter bertanduk perak. Uci, ekor naga panter bertanduk perak menyapu dan mengenai dada Suetu. Dia langsung memuntahkan darah dari mulutnya dan matanya yang ganas melambat. Setelah menahan dua serangan dari naga panter bertanduk perak ini, dia sudah terluka parah. Lukanya jauh lebih parah daripada saat dia bertarung melawan Liu Ming dan yang lainnya. Jika ini terus berlanjut, aku akan dibunuh oleh naga panter bertanduk perak. Suetu menggertakkan giginya dan dia menatap dengan jahat ke arah Mu Chen. Namun, dia tertegun. Ini karena anak laki-laki yang tadi terbaring di tanah tiba-tiba menghilang tanpa dia sadari. Lubang kecil itu, tunggu saja sampai aku menangkapmu, aku pasti akan membuatnya agar kamu tidak bisa hidup atau mati. Suetu sangat marah sehingga wajahnya membiru saat dia melolong di dalam hatinya. Tepat ketika dia terganggu, naga panter bertanduk perak menyerbu seperti kilat lagi. Cakarnya yang tajam meninggalkan jejak darah yang dalam di tubuhnya dan rasa sakit yang luar biasa membuatnya melihat bintang-bintang. Binatang sialan ini, Suetu mengutuk dengan keras dan lampu merah aneh tiba-tiba melintas di wajahnya. Keganasan muncul di matanya dan tubuhnya buru-buru mundur ke belakang. Setelah itu, tangannya mulai dengan cepat membentuk segel dan energi spiritual yang mengamuk keluar dari tubuhnya. Saat energi spiritual dicurahkan, suara badai terdengar. Ledakan, suara guntur tiba-tiba meningkat dan Suetu memuntahkan darah segar. Aura lambannya dengan cepat meningkat secara tiba-tiba dan kecepatannya juga dipercepat. Dia berubah menjadi bayangan samar saat dia berbalik ke arah lain dan berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Mengaum, naga panter bertanduk perak juga meraung saat melihat Suetu yang mati-matian melarikan diri. Tubuhnya berubah menjadi cahaya perak dan mengejarnya seolah-olah tidak berencana untuk menyelamatkannya. Seorang manusia dan seekor binatang dengan gila melesat menembus hutan. Suetu diam-diam kesal saat dia melihat naga panter bertanduk perak mengejarnya. Metode merangsang energi spiritualnya akan sangat melukai dirinya sendiri. Efek sampingnya juga tidak kecil. Tetapi dalam situasi saat ini, apakah dia punya pilihan lain? Jika dia gagal melarikan diri dari naga panter bertanduk perak, dia pasti akan mati hari ini. Saat dia dikejar, Suetu memuntahkan 5 suap darah. Wajah aslinya yang gelap pucat seperti selembar kertas. Rasa kelemahan yang datang dari tubuhnya membuat kepalanya pusing. Namun, dia akhirnya bisa santai. Setelah mengejar Suetu selama kurang lebih 10 menit, naga panter bertanduk perak perlahan melambat. Pada akhirnya, ia mengaum dan berbalik dengan santai. Dia menyaksikan naga panter bertanduk perak menyerah, tetapi dia tidak berani berhenti. Dia menahan napas saat dia melarikan diri selama beberapa menit sebelum berguling dengan canggung ke semak-semak. Tubuh Suetu menjadi lemas saat dia berguling ke semak-semak. Energi spiritualnya hampir sepenuhnya habis. Dia terus-menerus terengah-engah sebelum dia melihat luka di tubuhnya. Dia ingin menangis, namun tidak ada air mata.
Siapa yang menyangka bahwa dia akan mengalami nasib yang tidak berdaya karena dia ingin memburu seorang bocah panggung gerakan spiritual. Ini adalah sesuatu yang bahkan Liu Ming dan yang lainnya tidak bisa melakukannya. Sampah kecil, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Suetu menggertakkan giginya saat dia berkata dengan jahat. Desir, tepat ketika kata-kata ini diucapkan, bulu-bulu di tubuhnya bergetar. Banyak ingatannya tentang hidup dan mati tertinggal di kepalanya dan mengosongkan pikirannya. Sua, rasa dingin yang dingin keluar dari hutan di belakangnya. Kemudian, rasa dingin yang tajam melintas di kepalanya dan noda darah yang dalam muncul di wajahnya. Serangan mendadak ini membuat wajah Suetu berubah seketika. Dia berteriak, siapa? Orang yang paling ingin kamu temui. Tawa ceria terdengar dari hutan. Setelah itu, sosok perlahan keluar. Itu Mu Chen, dengan tinggi badan tinggi dan senyum cemerlang terlihat di wajahnya yang tampan. Sampah kecil, kamu berani datang ke sini. Suetu tiba-tiba berteriak saat melihat Mu Chen keluar dari hutan. Mu Chen menatapnya dengan setengah tersenyum dan energi spiritual melonjak keluar dari tubuhnya. Namun, mata hitam itu tidak memiliki sedikit pun niat tersenyum dan malah dipenuhi dengan rasa dingin. Nak, apa yang kamu rencanakan? Meskipun kondisiku tidak bagus sekarang, kamu mungkin masih akan kehilangan nyawamu jika aku melakukan serangan balik yang putus asa. Suetu dengan cepat berteriak saat melihat penampilan Mu Chen. Bagaimanapun, kita harus mengurus bisnis kita sendiri. Mengapa kita tidak membatalkan saja semua yang terjadi hari ini? Mu Chen tiba-tiba berhenti bergerak dan mengerutkan kening. Dia berkata, kamu benar-benar tidak akan mencari saya untuk mencari masalah. Suetu dengan cepat berkata, saya hampir tidak bisa melindungi diri saya sekarang, aku bisa bersumpah. Lagi pula, mengapa saya berani menyusahkan Anda setelah Anda kembali ke Akademi Spiritual Utara? Apa yang kamu katakan itu benar? Mu Chen tampak ragu saat dia sedikit mengangguk. Hati Suetu melonjak kegirangan, tetapi sebelum dia mengungkapkan kebahagiaannya, sudut mulut Mu Chen mengungkapkan senyum mengejek, tapi aku masih ingin membunuhmu. Sua, tubuh Mu Chen melesat dengan keras dan energi spiritual di dalam tubuhnya melonjak dengan cepat. Sebuah cahaya hitam keluar dari tinjunya dan dua segel cahaya hitam muncul samar. Sampah kecil, kamu baru saja merusak kesempatanmu untuk menyelamatkan diri dari aib. Anda memiliki keinginan mati. Mata Suetu menjadi gelap ketika dia melihat Mu Chen menyerbu. Dia mendorong energi spiritual yang tersisa di dalam tubuhnya dan mengisi lengannya dengan itu. Dia menjerit di dalam hatinya dan lengannya tertusuk seperti tombak. Segel kematian tanpa batas. Mu Chen mengepalkan tinjunya erat-erat dan menjerit di dalam hatinya. Kedua segel cahaya hitam mengeluarkan cahaya hitam yang kuat. Fluktuasi yang sombong dan keras dipancarkan dari cahaya hitam. Ledakan, keempat tinju bertabrakan satu sama lain dengan sengit. Kerumputan di lokasi mereka dihancurkan secara paksa karena gelombang kejut. Saat dampak energi spiritual meledak, kedua sosok itu terbang mundur saat darah segar keluar dari mulut mereka. Ketika Mu Chen mendarat di tanah, dia tidak berhenti sama sekali. Tubuhnya melesat ke depan seperti citah dan kekuatan seperti hisap yang kuat muncul di tangannya. Dia memulihkan belati yang dia lemparkan sebelumnya ke tangannya. Sua, saat ini, tubuh Suetu sudah sangat lamban. Rasa dingin yang dingin melintas di mata hitamnya ketika Mu Chen mendekat secara instan dan cahaya hitam melintas di matanya. Darah segar bertebaran di mana-mana. Jeritan menyakitkan bergema di langit dari Suetu. Lengannya menari dengan liar seolah berusaha membunuh Mu Chen. Namun, tubuh Mu Chen memudar dan muncul kembali di belakang Suetu. Belati di tangannya seperti ular berbisa dan dia menusuk dengan keras ke titik vital Suetu. Seluruh belati memasuki tubuh pria itu. Darah segar mengalir melalui belati tanpa henti menetes. Suetu, yang dengan panik mengayunkan tubuhnya, tiba-tiba membeku dan jatuh ke tanah. Wajah pucatnya masih memiliki ekspresi tidak percaya. Dia adalah pembangkit tenaga listrik tahap akhir tahap rotasi spiritual, namun dia benar-benar akan jatuh sampai mati melawan anak laki-laki tahap gerakan spiritual. Ketika Suetu jatuh ke tanah, kaki Mu Chen juga melemah dan dia duduk di pantatnya. Rasa manis muncul di tenggorokannya dan dia memuntahkan darah segar lagi. Setelah Mu Chen beristirahat di tanah sebentar, dia menggertakkan giginya dan mendekati mayat Suetu. Tangannya menjelajahi tubuh Suetu. Dia hampir kehilangan nyawanya, jadi dia pasti mendapatkan beberapa rampasan perang. Dia bertanya-tanya apakah barang yang dicuri Suetu dari orang-orang wilayah Liu ada di tubuhnya atau tidak. Bab 39. Bab 39 Gelang Biji Master. Tangan Mu Chen memeriksa mayat Suetu. Dia tidak begitu tertarik pada Suetu, tapi dia sangat tertarik pada barang yang dicuri Suetu dari wilayah Liu. Kelompok pembantaian darah dianggap sebagai kekuatan yang relatif terkenal di alam spiritual utara. Meski tidak bisa dibandingkan dengan 9 wilayah, itu masih cukup mumpuni. Mereka cukup suka memerintah dengan tindakan sehari-hari mereka, tetapi mereka akan berhati-hati agar tidak menimbulkan masalah bagi 9 wilayah. Ini karena mereka tahu bahwa Blood Slaughter Group bukan tandingan 9 wilayah. Oleh karena itu, Mu Chen penasaran, item apa yang akan membuat grup pembantai darah mengambil risiko setinggi itu dan menyerang wilayah Liu. Selain itu, reaksi yang diberikan wilayah Liu membuat Mu Chen agak terkejut. Mereka benar-benar membantai kelompok pembantai darah dan tidak mau menyerah saat mereka mengejar Suetu ke bidang spiritual utara. Jelas bahwa barang yang dicuri Suetu adalah sesuatu yang sangat mereka pedulikan. Akankah barang yang bahkan dikhawatirkan oleh wilayah Liu menjadi barang biasa? Dalam alam spiritual utara, wilayah Liu adalah yang terkuat di antara 9 wilayah. Selain itu,
Wilayah Liu selalu ingin menjadi bos sebenarnya dari alam spiritual utara. Mereka menggunakan berbagai cara seperti menyuap dan mengancam untuk meningkatkan kekuatan mereka di antara wilayah spiritual utara. Selain itu, mereka sering mengungkapkan posisi seolah-olah mereka adalah kekuatan terkuat di alam spiritual utara. Menuju wilayah Liu, yang menunjukkan kekuatan mereka seperti ini, penguasa wilayah lainnya tidak mengakuinya. Terutama ayah Mu Chen, Mu Feng. Mu Feng telah menyerang penguasa wilayah-wilayah Liu, Liu Qingtian, sejak lama. Ada banyak gesekan antara kedua wilayah dan kedua belah pihak tidak menyukai satu sama lain. Meskipun mereka akan tersenyum di permukaan satu sama lain, mereka akan kejam terhadap satu sama lain ketika mereka memiliki kesempatan. Karena hubungan ini, kedua Liu bersaudara selalu menentangnya. Mu Chen secara alami juga tidak menyukai wilayah Liu. Dia cukup senang melakukan sesuatu yang akan membahayakan wilayah Liu. Sementara pikiran ini melayang di dalam hati Mu Chen, tangannya tidak melambat. Namun, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh di tubuh Suetu bahkan setelah mencari dalam waktu yang lama. Dia segera mengerutkan kening. Apakah orang ini benar-benar menyembunyikan barang itu? Mu Chen tidak menyerah dan langsung melepas pakaian Suetu. Tepat ketika Mu Chen melepas potongan terakhir, sebuah item akhirnya jatuh dari pakaiannya. Mata Mu Chen segera menoleh. Dia hanya melihat lingkaran abu-abu perak seperti gelang dan memancarkan cahaya perak redup saat jatuh ke tanah. Mu Chen dengan cepat membungkuk untuk mengambil lingkaran abu-abu perak. Dia memutarnya bola-balik dan tidak melihat sesuatu yang istimewa untuk itu. Dia merenung sejenak sebelum matanya berbinar. Mungkinkah ini gelang biji mustard? Yang disebut gelang biji mustard adalah artefak spiritual yang agak istimewa. Begitulah cara gunung suci dapat menyembunyikan biji sesawi, namun biji sesawi dapat menyimpan gunung suci. 1. Garis dari kitab suci Buddhis. Artefak spiritual ini memiliki kekuatan membangun ruang dan merupakan perangkat penyimpanan yang sangat berharga. Namun, barang ini agak mahal. Mu Chen hanya melihatnya di tangan ayahnya sebelumnya. Dia tidak menyangka Suetu juga akan memilikinya. Mu Chen mengotak-atik gelang biji mustard abu-abu. Dikatakan bahwa item ini dapat dicetak oleh energi spiritual pemiliknya. Jika orang lain menyentuhnya, pemiliknya akan segera menyadarinya. Namun, Suetu sudah mati sekarang, jejak energi spiritual pasti sudah menghilang sekarang. Tangan Mu Chen meraih gelang biji mustard dan membiarkan energi spiritualnya mengalir ke gelang biji mustard. Ruang tiba-tiba muncul dalam persepsi Mu Chen. Ini adalah ruang penyimpanan mustard seed bracelet. Di dalam gelang biji mustard, Mu Chen pasti menemukan banyak item. Namun, ada semua jenis barang. Dia meraba-raba dengan kasar, namun dia tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa. Bagaimana mungkin orang ini memiliki begitu banyak sampah? Dia masih kapten grup pembantai darah. Mu Chen menghela nafas dan mulai mencari dengan hati-hati. Setelah mencari beberapa saat, pikiran Mu Chen tiba-tiba tergerak. Sebuah cahaya muncul di tangannya dan sepotong tembaga kuno muncul. Ketika energi spiritual Mu Chen menyapu gelang biji mustard, item lainnya akan bereaksi terhadap energi spiritual. Namun, hanya item ini yang tidak bergerak sama sekali. Untuk menjadi biasa ini, itu menarik perhatian Mu Chen. Mu Chen menatap potongan tembaga kuno itu dan menyadari bahwa ukiran tembaga yang tidak jelas menutupi potongan tembaga itu. Ukiran ini sangat rumit sehingga membuatnya sedikit pusing saat melihatnya. Di bagian belakang ukiran tembaga, garis ukirannya sedikit lebih jelas. Dia secara kasar bisa melihat seekor burung hitam raksasa terbang dengan sayapnya. Di bawah burung raksasa itu ada aliran gunung. Namun, aliran gunung itu sepertinya dipeluk oleh burung raksasa itu. Sayap menutupi gunung. Binatang spiritual apa ini? Mu Chen agak terkejut. Meskipun potongan tembaga itu cukup samar, dia masih bisa merasakan rasa kagum dari ukirannya. Inilah yang membuatnya tercengang. Binatang spiritual apa yang bisa membuatnya merasa kagum hanya melalui sebuah ukiran? Mungkinkah itu binatang peringkat surga? Mu Chen mengerutkan kening dan memutar potongan tembaga itu. Namun, dia tidak menemukan apa-apa lagi dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa sangat mungkin barang ini adalah barang yang dicuri Suetu dari wilayah Liu. Tapi apa gunanya benda ini? Dia mungkin akan tahu hanya setelah membiarkan ayahnya memeriksanya. Mu Chen mengangkat bahu. Tepat ketika dia hendak terus melihat-lihat di gelang biji mustard, pikirannya tiba-tiba bergerak. Dia mendengar suara angin pecah. Berdasarkan arahnya, jelas bahwa mereka datang ke arahnya. Mu Chen dengan cepat menempatkan potongan tembaga di dalam gelang biji mustard. Setelah itu, dia segera mengenakan gelang biji mustard dan menggunakan lengan bajunya untuk menutupinya. Kemudian, dia dengan cepat membuat Suetu mengenakan kembali pakaiannya. Tepat ketika dia selesai dengan semua ini, beberapa sosok muncul di dekatnya. Dalam waktu singkat, sosok-sosok ini muncul di ruang terbuka. Mu Chen melirik dan mendesah lega. Itu adalah Guru Mo dan yang lainnya. Mu Chen, saat Guru Mo muncul, dia melihat Mu Chen berdiri di dekatnya. Wajahnya yang tegang menjadi senang. Tubuhnya bergerak dan muncul di sebelah Mu Chen dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Mu Chen tersenyum sambil mengangguk dengan kepalanya. Meski sedikit pucat, kondisinya masih baik-baik saja. Aku mendengar dari Qianer bahwa kalian berdua bertemu dengan Suetu. Jadi, saya langsung mengejar sampai habis. Akhirnya aku bertemu denganmu di sini. Jelas bahwa gurumu merasa lega saat melihat Mu Chen aman dan sehat. Namun, dia segera mengerutkan kening dan melihat ke sekeliling. Benar, di mana Suetu? Orang itu benar-benar punya nyali, dia benar-benar berani menyerang siswa Akademi Spiritual Utara kita.
Mu Chen tertawa hampa dan menunjuk ke semak di depannya. Dia berkata, orang itu sudah mati. Ekspresi Guru Mo menunjukkan bahwa dia jelas tertegun. Pada saat yang sama, Guru Si yang berada di belakangnya juga terkejut. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya dan energi spiritual yang kuat langsung meniup semak itu. Mayat yang dingin terekspos darinya. Dia menyaksikan naga panter bertanduk perak menyerah, tetapi dia tidak berani berhenti. Dia menahan napas saat dia melarikan diri selama beberapa menit sebelum berguling dengan canggung ke semak-semak. Tubuh Suetu menjadi lemas saat dia berguling ke semak-semak. Energi spiritualnya hampir sepenuhnya habis. Dia terus-menerus terengah-engah sebelum dia melihat luka di tubuhnya. Dia ingin menangis, namun tidak ada air mata. Siapa yang menyangka bahwa dia akan mengalami nasib yang tidak berdaya karena dia ingin memburu seorang bocah panggung gerakan spiritual. Ini adalah sesuatu yang bahkan Liu Ming dan yang lainnya tidak bisa melakukannya. Sampah kecil, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Suetu menggertakkan giginya saat dia berkata dengan jahat. Desir, tepat ketika kata-kata ini diucapkan, bulu-bulu di tubuhnya bergetar. Banyak ingatannya tentang hidup dan mati tertinggal di kepalanya dan mengosongkan pikirannya. Sua, rasa dingin yang dingin keluar dari hutan di belakangnya. Kemudian, rasa dingin yang tajam melintas di kepalanya dan noda darah yang dalam muncul di wajahnya. Serangan mendadak ini membuat wajah Suetu berubah seketika. Dia berteriak, siapa? Orang yang paling ingin kamu temui. Tawa ceria terdengar dari hutan. Setelah itu, sosok perlahan keluar. Itu Mu Chen, dengan tinggi badan tinggi dan senyum cemerlang terlihat di wajahnya yang tampan. Sampah kecil, kamu berani datang ke sini. Suetu tiba-tiba berteriak saat melihat Mu Chen keluar dari hutan. Mu Chen menatapnya dengan setengah tersenyum dan energi spiritual melonjak keluar dari tubuhnya. Namun, mata hitam itu tidak memiliki sedikit pun niat tersenyum dan malah dipenuhi dengan rasa dingin. Nak, apa yang kamu rencanakan? Meskipun kondisiku tidak bagus sekarang, kamu mungkin masih akan kehilangan nyawamu jika aku melakukan serangan balik yang putus asa. Suetu dengan cepat berteriak saat melihat penampilan Mu Chen. Bagaimanapun, kita harus mengurus bisnis kita sendiri. Mengapa kita tidak membatalkan saja semua yang terjadi hari ini? Mu Chen tiba-tiba berhenti bergerak dan mengerutkan kening. Dia berkata, kamu benar-benar tidak akan mencari saya untuk mencari masalah. Suetu dengan cepat berkata, saya hampir tidak bisa melindungi diri saya sekarang, aku bisa bersumpah. Lagi pula, mengapa saya berani menyusahkan Anda setelah Anda kembali ke Akademi Spiritual Utara? Apa yang kamu katakan itu benar? Mu Chen tampak ragu saat dia sedikit mengangguk. Hati Suetu melonjak kegirangan, tetapi sebelum dia mengungkapkan kebahagiaannya, sudut mulut Mu Chen mengungkapkan senyum mengejek, tapi aku masih ingin membunuhmu. Sua, tubuh Mu Chen melesat dengan keras dan energi spiritual di dalam tubuhnya melonjak dengan cepat. Sebuah cahaya hitam keluar dari tinjunya dan dua segel cahaya hitam muncul samar. Sampah kecil, kamu baru saja merusak kesempatanmu untuk menyelamatkan diri dari aib. Anda memiliki keinginan mati. Mata Suetu menjadi gelap ketika dia melihat Mu Chen menyerbu. Dia mendorong energi spiritual yang tersisa di dalam tubuhnya dan mengisi lengannya dengan itu. Dia menjerit di dalam hatinya dan lengannya tertusuk seperti tombak. Bab 40. Bab 40 hasil. Liu Ming, kamu terlalu jauh. Ketika Liu Ming mendengar sedikit kemarahan dalam suara Guru Mo, wajahnya langsung menegang. Dia waspada karena, Guru Mo adalah pembangkit tenaga spirit stage yang asli. Selain itu, dia memiliki identitas sebagai kepala instruktur di Akademi Spiritual Utara. Bahkan wilayah Liu tidak akan berani sembarangan menyinggung perasaannya. Ohoho, Guru Mo, tolong jangan marah. Saya hanya sedikit tidak sabar. Namun, Guru Mo harus memahami bahwa kami, wilayah Liu, telah menderita kerugian yang sangat besar. Kami secara alami ingin mendapatkan barang yang hilang sekarang setelah Suetu terbunuh. Liu Ming memborgol tangannya ke arah Guru Mo dan berkata dengan sopan. Guru Mo berkata dengan samar, saya mengerti perasaan Anda, tetapi ini bukan alasan bagi Anda untuk menggeledah tubuh siswa saya dengan begitu bebas di depan saya. Jika bukan karena fakta bahwa Anda memaksa Suetu ke bidang spiritual utara, Mu Chen tidak akan menemui situasi di mana dia hampir kehilangan nyawanya. Sekarang dia berhasil melarikan diri, kamu bertingkah seperti ini. Jadi, saya khawatir saya tidak akan menyetujuinya. Liu Ming memperhatikan bahwa Guru Mo berkeras melindungi Mu Chen. Senyum di wajahnya menjadi sedikit lebih dipaksakan dan dia berkata, masalah ini memang disebabkan oleh kami. Omong-omong, jika dia bersedia menyerahkannya kepada kami akan memberinya kompensasi yang memuaskan. Kami hanya berharap bisa mendapatkan barang kami kembali. Mu Chen meletakkan belati di tangannya dan menghadapi Liu Ming, yang memiliki mata gelap dan dingin, sambil menggelengkan kepalanya. Dia berkata, Tuan ketiga Liu, saya benar-benar tidak mengambil barang Anda. Itu karena itu rampasan perangku. Ungkapan ini terlintas di hati Mu Chen. Dia hampir dibunuh oleh Suetu hari ini. Bagaimana mungkin dia menyerahkan barang itu? Anda, Liu Ming mengertakkan gigi dan ekspresinya menjadi lebih gelap. Namun, dia tidak berani melakukan apapun pada Mu Chen karena Guru Mo ada di sampingnya. Jika kamu menginginkannya, maka simpan saja barangnya. Namun, berhati-hatilah karena beberapa item akan membunuhmu. Liu Ming melirik Mu Chen dengan muram dan tidak tahan dengan api kemarahan yang membara di dalam hatinya. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan berbalik saat dia membawa Liu Mubai dan yang lainnya pergi. Mu Chen menatap Liu Ming dan yang lainnya saat mereka pergi dengan marah. Dia bertindak seolah-olah dia bahkan tidak mendengar ancaman terhadapnya.
Terima kasih, Guru Mo. Mu Chen menoleh untuk melihat Guru Mo dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kamu adalah salah satu siswa Akademi Spiritual Utara. Saat ini, kami berpartisipasi dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh Akademi Spiritual Utara. Secara alami, saya harus melindungi Anda. Guru Mo tersenyum tipis dan tersenyum seolah-olah ada semacam makna mendalam di dalamnya. Oke, ayo kembali ke perkemahan. Mu Chen tertawa hampa saat dia ditatap oleh Guru Mo. Kemudian, dia tidak mengatakan apa-apa dan berbalik saat dia dengan cepat berjalan menuju pinggiran bidang spiritual utara. Guru Mo dan Guru Si saling menatap di belakangnya. Setelah itu, mereka sekali lagi menatap mayat dingin Suetu. Guru Si mengerutkan kening dan berkata, bagaimana mungkin bocah ini seberuntung itu untuk benar-benar bertemu seorang ahli dan diselamatkan olehnya. Kemungkinan ini memang cukup rendah. Namun, bukankah kemungkinan Mu Chen membunuh Suetu, yang berada di tahap akhir tahap rotasi spiritual, dengan kekuatannya sendiri bahkan lebih rendah? Guru Mo tertawa seolah dia tidak ingin mengomentarinya. Dia menatap sosok anak laki-laki di depannya. Lagi pula, dia telah menyaksikan Mu Chen menipu Raja Kera konflagrasi sampai mati. Karena itu, dia mengerti bahwa jika ada yang berani memandangnya sebagai orang biasa, mereka mungkin akan membayar mahal untuk itu. Orang lain mungkin percaya bahwa itu adalah situasi yang meragukan jika Mu Chen mampu secara pribadi membunuh seorang ahli seperti Suetu. Namun, dia sendiri tidak berpikir bahwa itu tidak mungkin. Sinar matahari yang tampak lembut dari anak laki-laki itu memiliki hati yang lebih tenang dan lebih tajam daripada yang diasah oleh para petualang dalam situasi hidup dan mati. Cara dia berurusan dengan hal-hal bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Dia benar-benar pria kecil yang menarik. Tidak heran dia menjadi satu-satunya yang memenuhi syarat untuk jalan spiritual di alam spiritual utara. Ketika Mu Chen kembali ke kamp, keributan besar terdengar. Mo Ling, Tan Qingshan dan yang lainnya segera mengelilinginya. Jelas bahwa mereka mengetahui berita tentang pertemuan Mu Chen dengan Suetu. Mu Chen tersenyum ke arah mereka dan menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Dia memiringkan kepalanya dan menatap gadis cantik yang memiliki mata merah. Maaf, ini semua salahku. Tang Qianer berkata saat dia memiliki mata merah. Jika bukan karena dia, Mu Chen tidak akan bertemu dengan Suetu dan dipaksa ke dalam situasi berbahaya. Kami adalah rekan satu tim, dan saya membentuk tim dengan gadis yang begitu cantik. Jika tidak ada masalah yang terjadi, bukankah itu akan gagal memenuhi keberuntungan saya? Mu Chen menggodanya saat dia berbicara. Ketika gadis itu mendengar ini, wajahnya langsung memerah. Dia main-main memukul Mu Chen dan ekspresi sedikit memudar. Guru Mo dan yang lainnya juga kembali dengan cepat. Kemudian, berita pembunuhan Suetu menyebar. Pada saat ini, banyak siswa tercengang dan mereka menatap heran pada Mu Chen, yang memiliki ekspresi polos di wajahnya. Mungkinkah kamu yang melakukan ini? Tang Qianer mendekati Mu Chen dan diam-diam bertanya. Apakah menurutmu itu mungkin? Mu Chen tersenyum. Dia tahu betapa sulit dipercaya situasi ini terdengar, namun kenyataannya hanya itu. Jika Suetu tidak terluka parah oleh naga panter bertanduk perak dan menghabiskan energi spiritualnya dengan putus asa untuk melarikan diri, pada dasarnya mustahil bagi Mu Chen untuk membunuhnya. Jika itu yang lain, mungkin tidak mungkin. Namun, kamu sangat licik, siapa yang tahu? Tang Qianer tersenyum main-main. Dia memiliki kepercayaan diri yang aneh terhadap Mu Chen. Orang lain mungkin percaya bahwa itu tidak mungkin, tetapi dia merasa bahwa itu mungkin untuk anak laki-laki di depannya. Mu Chen tersenyum dan meregangkan tubuhnya. Sambil melakukan peregangan, dia memikirkan tentang potongan tembaga kuno di dalam gelang biji master. Sepertinya dia harus menemukan waktu untuk kembali ke wilayahmu. Karena barang ini sangat dihargai oleh wilayah Liu, itu pasti bukan barang sederhana. Oleh karena itu, dia harus membiarkan ayahnya secara pribadi melihatnya. Aku mendengar dari Qianer bahwa kalian berdua bertemu dengan Suetu. Jadi, saya langsung mengejar sampai habis. Akhirnya aku bertemu denganmu di sini. Jelas bahwa Guru Mo merasa lega saat melihat Mu Chen aman dan sehat. Namun, dia segera mengerutkan kening dan melihat ke sekeliling. Benar, di mana Suetu? Orang itu benar-benar punya nyali, dia benar-benar berani menyerang siswa Akademi Spiritual Utara kita. Mu Chen tertawa hampa dan menunjuk ke semak di depannya. Dia berkata, orang itu sudah mati. Ekspresi Guru Mo menunjukkan bahwa dia jelas tertegun. Pada saat yang sama, Guru Si yang berada di belakangnya juga terkejut. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya dan energi spiritual yang kuat langsung meniup semak itu. Mayat yang dingin terekspos darinya. Ini, Guru Mo dan Guru Si menatap mayat yang dingin itu. Ekspresi mereka berubah dan mereka menatap Mu Chen dengan tidak percaya apa yang sebenarnya terjadi. Tepat ketika Mu Chen hendak berbicara, suara angin pecah terdengar dari arah lain. Dia melihat Liu Ming membawa sekelompok pria saat mereka mendekat dengan cepat. Di belakangnya ada Liu Mubai dan Liu Yang. Mereka menunjukkan ekspresi terkejut ketika mereka menyadari bahwa Mu Chen sebenarnya aman dan sehat. Suetu, Liu Ming langsung melihat mayat di tanah. Ekspresinya segera berubah dan dia segera berkata, apa yang terjadi? Saat dia berbicara, matanya yang tajam menatap Mu Chen. Tatapan ini membuat Mu Chen merasa sangat tidak nyaman. Oke para pendengar jenius, sampai jumpa di bab selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.